Lautan kesadaran terletak sangat dekat dengan dahi, dan di dalam lautan kesadaran Jining, ada bunga biru yang benar-benar indah yang bergoyang tertiup angin. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah menguasai 9 segel kekacauan, segel bunga biru akan muncul, dengan bunga biru juga muncul di kesadaranku. Ning bisa merasakan dirinya berubah. Di masa lalu, setelah menguasai setiap segel kekacauan, dia akan dapat lebih dekat dengan esensi dari konsep-konsep tertentu seperti takdir, pembantaian, kegelapan, pedang, del. Sekarang 9 telah datang bersama-sama, Ning merasakan penyesuaian yang lebih besar terhadap esensi pedang. Itu masuk akal bagaimanapun, dia memiliki wawasan paling banyak dalam hal ini. Dia juga merasakan penyelarasan yang lebih dekat dengan air hujan, kilat, luar angkasa, dan Tao lainnya. Untuk apa bunga biru ini? Apakah itu dimaksudkan untuk membantu saya lebih dekat dengan berbagai esensi ketika saya bermeditasi? Ning bingung. Dia dengan hati-hati memeriksa bunga biru yang bergoyang itu. Suara mendesing. Ketika kekuatan Ning menyentuh bunga biru itu, tiba-tiba mulai berubah. Meretih. Hair Force seharusnya tidak berbentuk dan tidak dapat disentuh, tetapi begitu menyentuh bunga biru itu, ia langsung dilahap olehnya. Di dalam bunga biru itu ada wilayahnya sendiri. Ruang ini adalah wilayah yang kabur dan kosong. Namun, kabut perlahan mulai muncul di dalamnya. Kekuatan hatiku diubah oleh ruang bunga biru menjadi kabut. Ning sangat terkejut dan kaget, dia segera berhenti. Hampir 10% dari kekuatan jantungnya telah habis dalam sekejap. Kekuatan hati itu fana dan tidak berbentuk. Hanya teknik khusus tertentu, seperti teknik memanah Hawi, yang dapat menggunakan kekuatan jantung. Tapi ruang Azure Flower ini benar-benar mampu mengubah dan mengubah kekuatan jantung. Ning bisa merasakan bahwa kabut di dalam ruang Azure Flower dipenuhi dengan jenis kekuatan yang aneh dan luar biasa. Itu bisa mengubah kekuatan jantung. Apakah itu juga mampu mengubah kekuatan ilahi dan energi abadi? Ning bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ning menghendaki seutas benang kecil kekuatan ilahi untuk meresap ke dalam lautan kesadarannya juga. Begitu menyentuh bunga biru, itu segera dimakan oleh bunga, menghasilkan sedikit lebih banyak kabut muncul di dalamnya. Tapi, Ning bingung. Ini sebenarnya, sama. Ketika kekuatan jantung dilahap, itu berubah menjadi kabut. Ketika Divine Power dilahap, itu juga berubah menjadi kabut. Dan kabutnya sama. Ning hampir tidak bisa mempercayainya. Hair Force dan Divine Power adalah dua jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Namun, keduanya entah bagaimana diubah menjadi jenis energi yang berbeda, yang mampu dikendalikan Ning. Ning bisa merasakan betapa dahsyatnya energi yang terkandung di dalam kabut itu. Atau mungkin itu bukan konversi. Mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa bunga biru itu mampu memakan kekuatan suci dan kekuatan hatiku, lalu melahirkan jenis energi baru ini. Ning merenung pada dirinya sendiri. Jadi itu bisa memakan Divine Power dan Hair Force bagaimana dengan energi immortal. Ning menghendakinya, dan energi keabadiannya terbang ke lautan kesadarannya juga. Begitu menyentuh bunga biru, itu juga langsung dilahap, menghasilkan lebih banyak kabut yang muncul di dalam ruang bunga biru. Ning tetap duduk dalam posisi lotus di dalam gua, serangkaian tatapan yang sangat rumit melintas di wajahnya. Ada kejutan di wajahnya serta kebingungan dan kegembiraan. Bunga biru yang muncul setelah 9 kekacauan segel bergabung bersama terlalu luar biasa. Kekuatan Divni, energi abadi, kekuatan jantung, ini adalah 3 jenis energi yang sama sekali berbeda, tetapi bunga biru mampu memakan semuanya dan kemudian melahirkan lebih banyak kabut. Bagaimana bunga biru ini begitu kuat? Itu sebenarnya mampu memakan dan mengubah 3 jenis energi yang sama sekali berbeda. Ning bergumam diam-diam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu, apakah benar bahwa 9 segel kekacauan terbentuk secara alami oleh kekacauan primordial? Atau apakah mereka diciptakan oleh kekuatan kuno? Mereka terlalu luar biasa. Tidak masalah, kurasa. Ning mendorong ke samping untuk saat ini. Banyak dari kemampuan kekuatan kuno ini mampu berada di luar imajinasi Ning. Misalnya, sosok tertinggi dari Badlands Everworld adalah Daolord Badlands, seseorang yang juga berdiri di tingkat kekuatan yang melampaui tingkat dunia. Mari kita lihat seberapa kuat kabut itu. Ning menghendaki sedikit kabut muncul dari ruang bunga biru. Seketika, seluruh tubuhnya mulai dipenuhi oleh kabut, menyerapnya seperti spons kering yang menyerap air. Saat melakukannya, Ning mulai berubah. Tidak ada cara untuk membuat kekuatan kabut meninggalkan tubuh. Ning terkejut. Kekuatan ilahi, energi abadi, dan kekuatan hati semua bisa dibuat untuk meninggalkan tubuh. Energi kabut ini, bagaimanapun, tidak bisa.
Ning menghabiskan beberapa waktu untuk mengujinya. Memang, kabut misterius itu hanya bisa berada di dalam tubuhnya, tidak bisa meninggalkannya. Apa gunanya kabut ini? Ning berlutut dengan satu lutut, mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba menamparnya ke tanah batu. Saat dia melakukannya, gelombang kekuatan tiba-tiba meledak. Ledakan. Seluruh gua bergetar dan beberapa retakan benar-benar muncul. Ini, ekspresi terkejut ada di wajah Ning. Dia buru-buru melambaikan tangannya, menyebabkan dunia perkebunan muncul di dalam gua. Ning dengan cepat memasuki dunia perkebunan. Ini adalah harta karun tingkat kekacauan yang diperoleh Ning setelah memasuki reruntuhan. Ning memiliki beberapa dunia perkebunan sekarang alasan dia memilih yang ini adalah karena ukurannya yang sangat besar. Bagian dalam dunia perkebunan berukuran hampir 10 juta meter. Itu berisi pegunungan yang luas, laut yang luas, serangkaian benua raksasa, dan banyak orang luar asing yang tinggal di sini. Suara mendesing. Ning tiba-tiba muncul di langit dunia ini. Mari kita coba. Mata Ning menyala dan dia mulai terbang di udara. Ledakan. Dia tidak menggunakan ular petir 9 tanduk sebagai gantinya, dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh ilahinya saat dia terbang. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan saat dia terbang, dia benar-benar menembus kecepatan cahaya. Jika di masa lalu ia mampu menempuh jarak 300.000 km dalam sekejap, kini ia mampu menempuh hampir 400.000 km dalam sekejap. Itu tampak seperti peningkatan sederhana hanya sepertiga, tetapi dalam kenyataannya menembus batas kecepatan Tao Surgawi sangat sulit. Dan yang lebih penting, di masa lalu Ning harus mengandalkan ular petir 9 tanduk untuk mencapai kecepatan cahaya. Sekarang, dia tidak menggunakan ular petir sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan tubuh dewanya namun, dia mampu menembus kecepatan cahaya. Ning belum mendapatkan wawasan baru sehubungan dengan ruang atau kecepatan, tetapi kecepatan terbangnya baru saja meningkat secara dramatis. Itu hampir seperti menjadi dewa dunia. Dewa dunia secara dramatis diperkuat dalam segala hal, sehingga mereka benar-benar melampaui berbagai batas Tao Surgawi. Batas dari Tao Surgawi sekarang benar-benar tidak dapat membatasi mereka lebih jauh, memungkinkan mereka untuk brute force melewati kecepatan cahaya. Aku benar-benar bisa memaksa melewati batas. Ning terhenti. Dia berdiri di sana di udara, benar-benar tercengang. Saya awalnya hanya memiliki tubuh setengah langkah dewa dunia, tetapi dengan kabut yang mendukung saya benar-benar dapat dengan mudah memaksa batas-batas Tao Surgawi. Ning benar-benar tidak bisa mempercayainya. Sebenarnya, ketika dia baru saja menyentuh tanah gua dengan telapak tangan, dia sudah mulai merasakannya. Kekuatan telapak tangannya pasti menyamai kekuatan senjata Dao. Itu benar-benar pada tingkat ahli tingkat dunia. Sekarang, dia rupanya juga mencapai tingkat dunia dalam hal kecepatan juga. Dan alasan untuk hasil ajaib ini, adalah kekuatan kabut yang terbentuk di wilayah bunga biru. Meskipun energi tidak dapat meninggalkan tubuhnya, itu mendukung dan memperkuatnya, meningkatkan Ning di setiap area ke tingkat yang sama sekali berbeda. Dia sekarang lebih kuat dan lebih cepat, dan Ning merasa bahwa dia sekarang secepat dewa dunia. Bahkan jika tidak, dia harus sangat dekat dengan level itu. Dia mampu terbang lebih cepat dari batas Tao Surgawi sambil hanya mengandalkan tubuhnya. Dia mampu menyerang sekeras dewa dunia sambil hanya menyerang dengan telapak tangannya. Ini juga merupakan pelanggaran batas Tao Surgawi. Batas-batas Tao Surgawi, mereka seperti kertas, mudah ditembus oleh Ning. Tidak perlu baginya untuk mengandalkan wawasannya dari 5 harta karun. Ada kebutuhan untuk segala bentuk dukungan lainnya. Hanya dengan membiarkan kabut memperkuat tubuhnya, dia mampu sepenuhnya menembus batas Tao Surgawi dalam segala hal. Bahkan jika dia bukan dewa dunia, dia tidak jauh dari level itu. Bagaimana bisa sekuat ini? Baru sekarang Ning benar-benar mengerti betapa menakjubkannya ruang Azure Flower itu. Siapa yang datang dengan teknik ini? Kekacauan primordial memang memiliki beberapa teknik yang sangat kuat. Misalnya, penggunaan gabungan Ning dari tahap kedua dari Tao Wu 18 Vingats, dan teknik satu tubuh sejati untuk memberikan dirinya kekuatan setengah langkah dewa dunia. Kekacauan primordial juga berisi cerita tentang beberapa teknik yang bahkan lebih kuat yang telah dirancang oleh kekuatan yang benar-benar kuno, dan dalam beberapa cerita itu teknik ini memungkinkan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang sangat kuat untuk membunuh para ahli tingkat dunia. Apa yang dibutuhkan seseorang untuk membunuh seseorang di level yang lebih tinggi? Teknik yang sangat kuat, harta yang menakutkan, wawasan tingkat tinggi yang mengejutkan tentang Dao, dan banyak lagi. Hanya ketika seseorang telah mencapai puncak kekuatan tertinggi dalam setiap aspek, seseorang dapat menghasilkan hasil yang luar biasa.
Ning merasa bahwa teknik yang menghasilkan ruang Azure Flower adalah salah satu teknik tersebut. Semakin kuat menjadi, semakin sulit untuk tumbuh lebih kuat. Sebenarnya ada beberapa teknik peningkatan kekuatan yang mirip dengan Tao 18 Vingats, atau One True Body, seperti Tousan Body Sutra, teknik yang bahkan lebih mengerikan. Namun, setelah semua klon itu digabungkan menjadi satu, akan menjadi ribuan kali lebih sulit untuk memperbaiki tubuh lebih jauh. Atau, dengan kata lain, teknik ruang Azure Flower adalah teknik yang ribuan kali lebih berharga daripada kombinasi teknik Tao 18 Vingats dan One True Body. Jining mulai merasa bersemangat. Dia baru saja mengalami transformasi pada tingkat kualitatif. Dia sudah lama menguasai sikap Herswat, memastikan bahwa dia akan mampu menahan satu atau dua pukulan bahkan dari seorang ahli tingkat dunia sejati. Jika dia bisa sepenuhnya memperbaiki Violet Jewel, maka dia mungkin benar-benar bisa memberikan pertarungan yang sebenarnya kepada para ahli tingkat dunia itu. Apakah aku akan menjadi salah satu monster legendaris yang mampu membunuh para ahli tingkat dunia meskipun hanya menjadi Dewa Penatua? Ning bergumam pada dirinya sendiri, lalu menyeringai. Terlalu sulit untuk menembus ke tingkat dunia. Setiap orang yang mampu berhasil melakukannya adalah seorang jenius mutlak yang memiliki banyak pertemuan kebetulan. Dengan demikian, Dewa Penatua yang bisa membunuh Dewa Dunia harus menjadi jenius yang lebih cemerlang yang memiliki keberuntungan yang lebih baik dan wawasan yang lebih dalam. Dao pedang adalah dao yang dimaksudkan untuk pertempuran. Aku harus melakukan yang terbaik untuk menguasai jurus kedua dari seni pedang tanpa nama. Aku mungkin tidak mampu menjadi salah satu monster itu, tapi aku masih harus bekerja sekeras yang aku bisa untuk maju melalui jalan yang kupilih. Ning memiliki tampilan keinginan di matanya. Seorang pria harus membidik bintang-bintang dan menetapkan tujuan tinggi untuk dirinya sendiri di jalan menuju kultivasi. Dengan begitu, bahkan jika dia tidak berhasil dalam tujuannya, dia masih bisa melakukan perjalanan lebih jauh daripada kebanyakan pembudidaya. Ning sekali lagi muncul di dalam gua di dalam lubang. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan harta dunia real estate-nya. Energi kabut ini benar-benar luar biasa. Tetap saja, aku membayangkan itu akan habis dengan cukup cepat dalam pertempuran. Saya perlu menyimpan lebih banyak lagi. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan Heavengezer Tower of Radiance muncul di sebelahnya, lalu memasukinya. Di dalam menara Heavengezer, Ning mulai mengisi bunga biru dengan kekuatan hatinya, Divine Power, dan energi immortal. Bunga biru menerima semuanya, dengan rakus melahap energi dan mengubahnya menjadi kabut, menghasilkan penanam kabut semakin padat. Setelah sebagian besar energinya habis, Ning beristirahat untuk memulihkan diri. Dia bisa menarik energi dari kekacauan primordial untuk mengisi kembali kekuatan sucinya, tetapi kekuatan hatinya hanya bisa dipulihkan melalui istirahat. Setelah pulih, dia terus menuangkan semua energinya ke bunga biru. Akhirnya, begitu kabut di wilayah itu mencapai tingkat kepadatan tertentu, pusaran tiba-tiba terbentuk yang menarik semua energi kabut, mengubahnya menjadi setetes kristal air. Setetes air. Ning menyesuaikan diri sebentar, lalu segera mengerti. Tetesan air ini adalah bentuk yang diambil kabut ketika mencapai tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Ketika pertempuran dimulai, dia akan bisa mengeluarkan energi kabut dari setetes air. Saya harus menggunakan hampir semua kekuatan ilahi saya, kekuatan hati, dan energi abadi untuk menyingkat setetes air. Ning tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Yah, saatnya untuk melanjutkan. Kekacauan primordial benar-benar luas dan tak terbatas. Ada batas berapa banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh seorang kultivator, dengan batas keras adalah seberapa banyak tubuh kultivator dapat bertahan. Berkat menara Heavengezer, Ning mampu menarik energi kekacauan pada tingkat yang 10 kali lebih cepat daripada seseorang di dunia luar. Dia berulang kali melewati siklus yang melelahkan semua kekuatan hatinya, kekuatan ilahi, dan energi abadi, kemudian mengisinya kembali dengan istirahat. Semakin banyak tetesan air mulai muncul di ruang bunga biru. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Setiap tetes terbentuk melalui Ning benar-benar melelahkan dan mengubah semua energinya. Akhirnya, setelah jangka waktu yang lama, total 36 tetes air berputar-putar di dalam ruang bunga biru. Keseimbangan yang aneh telah tercapai, dan rasa tekanan terpancar keluar dari ruang Azure Flower, membiarkan Ning tahu bahwa itu telah mencapai batasnya untuk saat ini. Ning menghabiskan beberapa hari lagi di gua setelah ini. Dia perlu mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang bisa dilakukan bunga biru. Adapun klon lain dari tubuh aslinya yang berada di dalam dunia penjara, ia juga telah menguasai 9 segel kekacauan dan telah mendapatkan segel bunga biru miliknya sendiri, yang juga mampu mewujudkan tetesan air itu.
Namun, untuk klon, 3 tetes adalah batas mutlak. Sepertinya ruang Azure Flower tubuh asliku mampu menampung lebih banyak kekuatan daripada klon kadanganku. Ning bergumam pada dirinya sendiri. Apakah karena memiliki tubuh dewa yang lebih kuat? Jindan yang lebih kuat? Atau karena jiwanya? Ning dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Tubuh aslinya dibentuk melalui penggabungan 17 klon. Itu memiliki tubuh ilahi yang lebih kuat, jiwa yang lebih kuat, dan jindan yang sebanding dengan jindan tingkat pertama. Bunga birunya juga lebih kuat. Tidak perlu mempermasalahkannya. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya energi bunga biru hanya dapat diterapkan pada tubuh dewa, renung Ning pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa energi bunga Azure tidak sesederhana itu, tetapi meskipun menghabiskan cukup banyak waktu untuk menganalisisnya, dia masih tidak dapat menemukan metode lain untuk menerapkannya. Mengingat kemampuan Ibu Nuwa, aku yakin dia pasti bisa menggabungkan 9 segel kekacauan juga. Dia juga harus memiliki ruang Azure Flower sendiri, dan saya berani bertaruh wawasannya jauh lebih besar daripada saya. Dia mungkin telah menemukan beberapa rahasianya, renung Ning. Tapi aku masih tidak tahu kemana dia pergi. Sebenarnya tidak ada catatan tentang dia di wilayah Badlands. Ibu Nuwa telah meninggalkan 3 alam kira-kira setengah siklus kekacauan yang lalu. Jika dia tiba di wilayah Badlands, dengan kekuatannya, kedatangannya pasti akan dicatat. Harus dipahami bahwa bahkan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang lebih kuat pun dikenal di seluruh wilayah Tanah Tandus. Adapun Dewa Dunia, semuanya pasti akan dicatat. Namun, Ning tidak dapat menemukan catatan Ibu Nuwa sama sekali. Atau mungkin dia tidak berhasil sampai ke wilayah Badlands. Apakah dia tersesat di terowongan pusaran spasial? Mengingat kekuatannya, Ibu Nuwa seharusnya bisa melintasi terowongan itu dengan mudah kecuali keberuntungannya begitu mengerikan sehingga dia benar-benar dikelilingi oleh celah spasial, tidak memberinya jalan keluar sama sekali. Kemungkinan itu terjadi, bagaimanapun, cukup rendah. Atau apakah dia menyembunyikan identitas aslinya di sini di wilayah Badlands? Ya, aku akan khawatir tentang itu nanti. Mengingat kekuatannya, jika dia masih di wilayah Badlands, reputasinya akan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah. Ning dalam suasana hati yang cukup baik sekarang. Penguasaan ruang Azure Flower lebih bermanfaat baginya daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Bahkan jika tubuh aslinya akhirnya mati di sini, klon cadangannya pada akhirnya akan dapat membangunnya kembali. Terima kasih, Waterwind Senior. Ning berbalik untuk melihat kata-kata yang tertinggal di dinding gua. Berkat diagram, 100 aliran yang bergabung untuk membentuk Dao, Ning dapat memperoleh wawasannya yang luar biasa dan dengan demikian menguasai 9 segel kekacauan. Ini jauh lebih berharga dan penting bagi Ning daripada hanya sedikit meningkatkan seni pedangnya. Ning pindah untuk berdiri di tepi gua. Dia pertama kali menatap ke atas, lalu ke bawah menuju jurang maut. Haruskah aku memanjat ke atas? Atau haruskah aku turun? Ini adalah apa yang Ning sedang merenungkan. Dengan energi bunga biru yang mendukungnya, dia akan dapat dengan mudah memanjat ke atas dan melarikan diri dari lubang. Tetapi setelah meninggalkan lubang, apakah dia dapat melarikan diri dari tempat ini dengan aman? Sulit untuk dikatakan. Apa yang akan terjadi jika dia naik ke bawah? Masih sulit untuk dikatakan. Ini tidak akan terlalu sulit bagi saya untuk naik ke atas, tapi, Ning mengangguk perlahan. Aku tidak perlu buru-buru pergi dari sini. Aku akan turun dan melihat-lihat dulu. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya pasti telah ditelan oleh sumber angin. Hellsworth sendiri memiliki sepasang senjata Dao pada dirinya. Kedalaman reruntuhan sumber angin pasti menyimpan banyak harta karun. Meskipun jalan ke bawah mungkin dipenuhi dengan banyak bahaya, itu juga merupakan jalan yang menuju ke harta karun yang besar. Bukan tidak mungkin Ning akhirnya menemukan 4 atau 5 senjata Dao di sana. Waktu untuk pergi. Ning tidak lagi ragu-ragu. Kultivator dimaksudkan untuk berperang melawan surga dan bumi. Jika mereka ingin mendapatkan harta yang bagus, mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Lengan Ning terentang ratusan meter. Dia tampak seperti kera raksasa saat dia berayun dari celah ke celah, energi bunga biru memenuhi tubuhnya membuat prosesnya cukup sederhana. Faktanya, Ning sekarang dapat dengan mudah menggenggam potongan batu yang menonjol tanpa perlu fokus pada retakan. Sebelumnya, Ning tidak akan bisa mempertahankan cengkeramannya, tapi sekarang dia bisa melakukannya dengan mudah. Swoosh, swoosh, swoosh. Dia turun dengan sangat gesit dengan 6 tangan, bergerak sangat cepat sehingga dia tampak kabur. 10 km, 100 km, 1000 km. Ning melanjutkan keturunannya ke bawah. Seringkali, dia akan menemukan harta karun yang terperangkap di dalam celah atau di langkan.
Ini terlalu dalam. Saya pasti sudah turun setidaknya 30.000 kilometer sekarang. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas dengan takjub. Semakin dalam aku pergi, semakin kuat pula winsosnya. Saat ini, sumber angin setidaknya 5 atau 6 kali lebih kuat daripada ketika dia berada di sebelah gua. Namun, Ning telah menjadi jauh lebih kuat sehingga dia masih bisa melanjutkan dengan sangat santai. Mata Ning menyala saat dia melihat sebuah pedang yang berkilauan dengan cahaya berdarah yang terperangkap di dalam celah. Saat angin abu-abu bertiup melewati Warblade, itu mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Warblade itu cukup mempesona untuk dilihat, dan auranya bahkan menyebabkan jantung Ning mengepal. Senjata Dao. Ning mengungkapkan ekspresi senang. Setelah menuruni 30.000 kilometer, saya mengambil lebih dari 100 senjata Chaos. Sekarang, saya akhirnya menemukan senjata Dao. Suara mendesing. Ning mengulurkan tangannya, merentangkannya beberapa ratus meter saat dia menjulurkan tangannya jauh ke dalam celah, lalu menarik pedangnya keluar. Dilihat dari riak yang berasal dari Warblade, itu adalah item tanpa pemilik. Mantan pemiliknya kemungkinan besar sudah lama meninggal. Saya merasa seolah-olah auranya bahkan lebih kuat dari aura Violet Jewel, gumam Ning pada dirinya sendiri. Itu pasti senjata Dao yang cukup kuat. Tebakan Ning benar, Warblade ini adalah senjata yang diperoleh Dewa Penatua dari tempat yang sangat mematikan. Itu adalah senjata Dao kelas atas. Namun, setelah memperoleh senjata, Dewa Penatua tidak dapat melarikan diri dari zona bahaya tempat dia berada. Dia terus melarikan diri melalui daerah itu dan pada akhirnya telah tersapu dan binasa di dalam 100 aliran sumber angin. Demi Warblade ini saja, aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Akan sangat sia-sia jika aku mati. Ning cepat menempatkan Warblade pergi. Seseorang bisa binasa kapan saja ketika terjebak dalam area yang mematikan seperti ini, tetapi hadiah yang bisa didapat juga bisa mengejutkan. Aku akan terus turun. Aku masih belum melihat dua senjata Dao yang ditemukan Hellsworth. Ning mengulurkan 6 tangannya, melanjutkan penurunan cepatnya ke kedalaman lubang tanpa dasar ini. Jining terus memanjat ke bawah, melintasi 10.000 kilometer lagi. Dalam perjalanan turun, dia mengambil 20 lebih harta Chaos. Alasan mengapa dia tidak mengambil harta karun protokosmik adalah karena angin kelabu di sini begitu kuat sehingga bahkan harta karun protokosmik akan perlahan-lahan dihancurkan menjadi debu olehnya. Hanya harta Chaos yang mampu bertahan dari angin untuk waktu yang lama. Saya mencapai bagian bawah. Ning berpegangan pada dinding dengan 6 lengan panjangnya saat dia menatap ke bawah. Gemuruh. Angin kelabu membentuk pusaran yang berputar-putar di dasar, tetapi lubang itu sendiri telah berakhir. Yang bisa dilihat Ning hanyalah bagian kecil dari pusaran besar yang terlihat dari lokasinya. Ini harus menjadi bagian bawah. Disinilah angin berubah menjadi pusaran, setidaknya. Itu berarti bahwa harta yang ditinggalkan oleh para pembudidaya yang mati semuanya harus ada di sini. Ning mulai tumbuh agak bersemangat. Hellsworth memiliki 2 senjata Dao pada dirinya, dan Ning telah mengambil lebih dari 100 harta Chaos dan Warblade Dao kelas atas dalam perjalanan turun. Jumlah harta di bagian bawah harus sangat banyak. Suara mendesing. Suara mendesing. Semakin dekat dia dengan harta karun itu, semakin dia berhati-hati. Dia perlahan-lahan naik ke bawah, dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya saat dia melakukannya. Angin abu-abu di sini sangat kuat sehingga jika bukan karena energi bunga birunya, tidak mungkin dia bisa memanjat di sekitar sini. Pusarannya cukup besar. Saat dia terus mendaki ke bawah, ukuran sebenarnya dari pusaran angin abu-abu mulai menampakkan dirinya. Apa? Ning tertegun. Pusaran besar meliputi area seluas sekitar 1000 kilometer. Di salah satu ujung pusaran adalah lubang dalam yang Ning baru saja muncul dari, sementara di ujung lain pusaran adalah lubang lain yang tampak sama dalam dan gelap. Sedikit angin kelabu kadang-kadang akan melolong menuju dan melewati lubang kedua juga. Ini adalah, tiba-tiba, Ning punya pikiran. Bayangan, 100 aliran, sekali lagi muncul di benaknya, dengan semua sungai itu melonjak ke depan sebelum bersatu menjadi satu. Sekarang saya mengerti. Inilah yang dibicarakan oleh Waterwind Senior ketika dia berkata bahwa dia melihat pemandangan yang menakjubkan dari 100 aliran sumber angin. Apa yang saya alami barusan seharusnya hanya salah satu dari aliran itu. Ning segera mengerti. 100 aliran sumber angin mewakili 100 terowongan ini yang melingkar jauh ke dalam planet sebelum bergabung bersama di lokasi yang sama. Setiap terowongan harus memiliki panjang lebih dari 1 juta kilometer. 100 aliran berisi semua Tao yang telah dikuasai oleh kekuatan kuno di balik perkebunan ini. Waterwind telah melihat beberapa aliran dan memperoleh banyak wawasan tentangnya. Jadi, dia telah meninggalkan diagramnya di atas dinding gua itu.
Lubang yang baru saja saya panjat dan lubang di sisi lain seharusnya berasal dari aliran yang sama. Ning mengangguk perlahan pada dirinya sendiri. Ini seperti air sungai yang kadang-kadang membentuk pusaran air kecil ketika melewati tikungan tertentu. Jadi saya hanya berada di satu aliran selama ini. Tetap saja, itu masuk akal. Bahkan seseorang yang sangat kuat seperti Waterwind hanya mampu menyelidiki beberapa sungai. Aku berani bertaruh bahwa beberapa harta karun itu akhirnya ditumpuk di suatu tempat di sini. Sekarang, Ning akhirnya mengerti. Setelah dia ditarik ke sini dari dunia luar, dia memulai perjalanannya melalui satu aliran dan sekarang menemukan tikungan pertama di sungai itu. Ini berarti bahwa dia kemungkinan besar berada di lapisan terluar dari 100 aliran. Semakin jauh aku pergi, semakin berbahaya itu mungkin. Ning merenung pada dirinya sendiri. Bahkan Daolord Badlands dan Waterwind Senior tidak dapat sepenuhnya menaklukkan reruntuhan kuno ini. Jika saya mencoba masuk lebih dalam, saya mungkin akan membuang hidup saya. Setelah menyadari bahwa dia masih berada di lapisan terluar dari 100 aliran sumber angin, Ning segera tersadar. Aku harus mengambil harta ini, lalu pergi dari sini. Ning segera mengambil keputusan ini, lalu sekali lagi mulai merangkak ke depan dengan hati-hati. Segera, dia mencapai bagian bawah. Pusaran itu sendiri tidak memiliki terlalu banyak kekuatan mengisap, hanya beberapa kekuatan merobek. Tepi pusaran sebenarnya cukup damai, dan banyak harta karun telah berputar-putar dan dilempar ke tepi pusaran. Ning melihat bahwa harus ada ratusan, mungkin lebih dari 1000 harta dengan aura yang sangat kuat yang tersebar di sekitar tepi pusaran. 7 senjata Dao. Ning senang ketika dia melihat ini. Dan itulah yang bisa saya lihat dengan mata terbuka. Mungkin ada beberapa senjata Dao lain yang tersembunyi di dalam penyimpanan harta karun. Huff. Ning menghendaki energi kabut Azure Flower untuk memperkuat kakinya, memungkinkan dia untuk dengan mudah berjalan di bagian bawah ruangan ini. Daya hisapnya tidak begitu kuat di sini, membuatnya berjalan cukup bebas. Ning diam-diam merayap ke depan, segera tiba di wilayah yang panjangnya kira-kira 300 meter. Tidak ada angin sama sekali di sini, dan beberapa harta telah ditumpuk di sini. Ini bagus. Ning melambaikan tangannya, mengumpulkan harta. Suara mendesing. Sudut kecil itu berisi lusinan harta keos serta senjata Dao. Senjata Dao adalah lempengan seukuran kepalan tangan yang tampak aneh. Ning menggunakan kekuatan ilahi untuk mengikatnya, dan setelah melakukannya Ning menyadari bahwa, lempengan, ini sebenarnya adalah pedang fleksibel dengan ketajaman luar biasa yang juga dapat digunakan sebagai cambuk. Fragmen apa ini? Ning melirik fragmen biasa-biasa saja di dekatnya. Ning melambaikan tangannya, mengambil sepotong gagang pedang. Apa ini? Ning mengerutkan kening. Dia bisa dengan jelas melihat lekukan yang dalam di permukaan pegangan. Apakah itu tanda taring? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Ning. Kemari. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan banyak pecahan dan pecahan terbang ke harta miliknya. Dalam harta-harta, inti Ning tidak akan terganggu oleh angin kelabu, memungkinkan dia untuk lebih hati-hati memeriksa fragmen. Apa yang dia temukan adalah benda yang sangat aneh yang terletak di dalam tumpukan besar pecahan biasa. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan benda aneh itu terbang keluar dan beristirahat di telapak tangan Ning. Itu adalah skala besar berwarna putih kebiruan seukuran telapak tangan. Fragmen yang dia ambil memiliki warna yang berbeda, sehingga Ning tidak menyadari skalanya sebelumnya. Sebuah skala. Ning melirik pola pada skala. Itu tampak seperti skala yang akan muncul pada semacam binatang. Dan bekas taring itu taring yang mampu menghancurkan harta karun keos dan timbangan. Aku tidak bisa tinggal di sini. Saya perlu mengambil harta ini, lalu keluar dari sini. Ning bahkan tidak berani membayangkan makhluk apa yang menyebabkan ini. Dia buru-buru terbang menuju sudut ruangan yang berbeda, tetapi ketika dia melakukannya, dia melihat seberkas cahaya terbang melawan angin kelabu, muncul dari kedalaman ruangan dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Ning pucat ketika dia melihat ini. Astaga, meskipun dia menjadi lebih kuat secara dramatis, dia masih harus menggunakan lengan dan tangannya untuk merangkak di sekitar tempat ini. Namun, seberkas cahaya itu tidak hanya bergerak melawan angin, ia melakukannya dengan kecepatan yang benar-benar tak terbayangkan. Kabur. Ning tidak lagi berani tinggal. Tangannya terentang ribuan meter saat dia buru-buru mulai merangkak ke atas dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Harta saya. Sama seperti Ning telah mengambil skala itu, makhluk telah bergerak dari dalam ruangan ini. Seluruh tubuhnya berwarna putih kebiruan, memiliki surai kristal, kepala harimau, tubuh yang benar-benar tertutup sisik, ekor yang sangat panjang, dan 4 anggota badan yang kuat. Setelah dilahirkan,
Ia telah menjalani seluruh hidupnya di sini di dalam terowongan tanpa akhir ini. Kadang-kadang akan menemukan beberapa pedang, pisau, tongkat, palu, dan senjata lain yang jatuh ke sarangnya. Senjata-senjata ini tidak berguna untuk itu, tetapi ia suka mengumpulkannya dan menimbunnya. Ia bahkan menempatkan beberapa timbangan yang telah ditumpahkannya di sudut-sudut ruangan di mana tidak ada angin, untuk menandakan bahwa harta itu miliknya. Kamu benar-benar berani merampok hartaku. Mati. Mati. Itu sangat marah. Itu segera berubah menjadi seberkas cahaya, terbang melawan angin menuju penyerang. Orang aneh macam apa ini? Bagaimana mungkin dia bisa terbang langsung melawan angin 100 aliran? Apakah skala ini miliknya? Meskipun Ning telah melarikan diri setelah hanya melihat sekilas pada makhluk itu, dia masih bisa mengatakan bahwa itu adalah binatang aneh yang benar-benar berwarna putih kebiruan, sementara sisik yang dia peroleh juga berwarna putih kebiruan. Dan pecahan harta karun yang telah digigit itu, apakah bekas gigi itu berasal darinya? Harta karun keos yang tidak rusak semuanya bermutu tinggi atau bermutu tinggi, sedangkan yang rusak semuanya adalah harta keos berkualitas rendah. Tetap saja, untuk bisa mengunyah harta keos terpisah, Ning segera mengerti bahwa monster ini kemungkinan besar terlalu kuat untuk dia tangani. Astaga, 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 astaga. 6 lengan Ning bergerak kabur saat dia dengan panik memanjat ke atas. Dia tidak pernah merangkak secepat dia merangkak sekarang. Sebelum ini, dia bergerak sangat lambat, karena takut terjadi sesuatu yang berbahaya. Sekarang, dia memanjat dengan kecepatan maksimum absolutnya. Hampir dalam sekejap mata, Ning mendorong dirinya ke atas dengan gaya kera lebih dari 10.000 kilometer. Suara mendesing. Tapi terlepas dari seberapa cepat Ning memanjat, seberkas cahaya putih kebiruan itu terbang ke atas lebih cepat, meskipun itu melawan angin. Bahkan, itu telah menyusulnya. Brengsek, saya menemukan begitu banyak harta karun. Apakah saya akan mati di sini sekarang? Ini menyebalkan. Ning menoleh, menatap monster ganas berwarna putih kebiruan yang mendekat ke arahnya. Surai kristal dari binatang putih kebiruan itu bergetar saat memelototi Jining, mata kuning gelapnya dipenuhi dengan kebencian dan pembunuhan. Jining menempel ke dinding lubang dengan satu tangan, saat dia berbalik untuk menatap monster bersisik putih kebiruan. Tatapan mereka bertemu. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda, kata Ning. Mati. Monster putih kebiruan itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah saat menyerang dengan ekornya, menyerang begitu cepat sehingga Ning memucat. Ning buru-buru menggunakan 5 lengannya yang bebas untuk menyerang dengan seni pedangnya. Seolah-olah 5 lubang hitam tiba-tiba muncul di udara dan bergerak untuk menangkis serangan yang akan datang. Ledakan. Kekuatan tabrakan yang luar biasa menyebabkan tubuh Ning bergetar, menghancurkannya ke dinding batu di belakangnya. Retakan besar telah muncul di dinding, tapi untungnya Ning memiliki tubuh dewa yang tangguh dan baju besi keos kelas atas, serta dukungan energi kabut bunga biru. Semua hal ini memastikan bahwa ia mampu menahan pukulan, tapi dari bentrokan pertama ini, Ning langsung mengerti bahwa musuhnya bahkan lebih kuat dari dia. Sejak Ning menguasai 9 kekacauan segel dan memperoleh energi bunga biru, Ning merasa yakin bahwa dia sangat dekat dengan tingkat kekuatan dewa dunia dan bahkan mungkin telah mencapainya. Tapi kengerian ini di hadapannya, serangan sederhana dari ekornya telah sepenuhnya mengalahkan Ning. Mati, mati, mati. Monster putih kebiruan menyerbu ke depan dengan marah, mencakar dengan cakarnya. Aku harus pergi dari sini. Ning dengan cepat memanjat dinding seperti laba-laba, terkadang menggunakan tangan kirinya untuk memanjat, terkadang menggunakan tangan kanannya. Dia kadang-kadang memblokir serangan sementara kadang-kadang meminjam dari kekuatan tabrakan untuk mendorong dirinya lebih jauh ke atas. Riip, cakar tajam merobek luka melalui dinding batu. Apa? Serangan ekor yang kuat menyebabkan batu itu bergidik. Ning berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Binatang buas ini, sepertinya tidak terlalu tangguh. Setelah bertukar beberapa lusin pukulan dengan makhluk itu, Ning perlahan mulai sampai pada kesimpulan ini. Dia kuat dan cepat, dan cakarnya cukup tajam, tapi sepertinya dia tidak memiliki banyak wawasan tentang Dao sama sekali. Ia memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi dalam pertempuran ia sangat kikuk di luar dugaan. Energi kabut Azure Flower telah memperkuat tubuh Ning, sehingga perbedaan kekuatan antara dia dan binatang itu tidak terlalu besar. Jika Ning tidak menguasai 9 segel kekacauan dan hanya sekuat dia ketika dia pertama kali ditarik ke dalam lubang, dia akan diratakan oleh sapuan ekor pertama itu. Tidak masalah seberapa mendalam wawasannya tentang Dao. Saya tidak bisa terus membuang waktu dengan itu. Jika terlalu banyak waktu berlalu, energi kabut Azure Flower saya akan habis dan saya akan selesai. Setelah berjuang untuk waktu yang singkat,
salah satu tetes energi cair bunga azure telah habis. Ini mengejutkan Ning dan membawanya kembali ke akal sehatnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Ning menyalak. Anda, mati. Makhluk bersisik putih kebiruan itu terus bertarung dengan cara mengamuk. Ning mengeluarkan pedangnya. Ini adalah senjata Dao yang diambil beberapa waktu lalu, dan Ning sudah mengikatnya beberapa waktu lalu. Dalam hal kekuatan mentah, itu bahkan lebih kuat dari Violet Jewel yang masih rusak. Bodoh amat. Ning meledak dengan kekuatan. Pedang adalah senjata bermata dua. Pedang hanya memiliki satu bilah. Namun, ujung Warblade ini sangat tajam, dan dengan demikian juga dapat digunakan untuk menusuk, membelah, dan mengikis, seperti halnya pedang. Tetap saja, itu masih lebih cocok untuk serangan yang lebih eksplosif dan kuat. Sikap pemecah surga. Ning memegang Warblade dalam genggaman dua tangan. Dia membiarkan Divine Power dan energi kabut Azure Flower meledak dengan kekuatan penuh saat dia mengangkat Warblade tinggi-tinggi, lalu dengan marah menebas monster bersisik putih kebiruan di depannya. Sikap Heavenbreaker adalah serangan Ning yang paling kuat. Dari banyak seni pedang Ning, itu adalah seni pedang yang paling cocok untuk digunakan dengan senjata seperti Warblade ini. Faktanya, setelah mendapatkan beberapa wawasan tentang jurus kedua dari seni pedang tanpa nama, sikap pemecah surga, Ning sekarang mengandung lebih banyak niat membunuh daripada sebelumnya. Ketika Ning melepaskan serangan ini, dia menyerang ke bawah, mengakibatkan serangan itu dipercepat oleh angin yang menderu. Cahaya pedangnya memancar jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya, membuat monster bersisik putih kebiruan itu tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. GWRAAR. Monster itu dengan percaya diri memblokir dengan cakarnya. Cahaya pedang bulan sabit yang sangat besar benar-benar menghancurkan cakar tajam itu ke samping, mendarat di tubuh bersisik makhluk itu. Ledakan. Makhluk bersisik putih kebiruan itu benar-benar terlempar ke belakang, sisiknya pecah pada titik tumbukan dan terbang keluar dari tubuhnya. Itu menabrak dinding batu lubang dengan keras, menyebabkan batu itu bergetar dan beberapa retakan muncul. Dalam kekuatan mentah saja, dengan bantuan Warblade, Ning benar-benar mampu mengalahkan bahkan binatang putih kebiruan. Itu adalah kesalahan binatang itu sendiri karena terlalu bodoh itu memiliki tubuh perkasa yang bahkan lebih kuat dari tubuh Dewa Dunia, tetapi cara dia menggunakan kekuatan itu cukup kasar. Itu hanya memiliki tingkat wawasan Dao yang terlalu rendah. Atau mungkin tidak memiliki wawasan sama sekali. Mungkin yang dia tahu hanyalah serangan paling dasar. Woooo. Setelah menabrak dinding batu, makhluk putih kebiruan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong marah. Suara melolongnya berisi angin beriak yang aneh. Suara mendesing. Suara-suaranya terbawa oleh Winsos dan langsung ditransmisikan ke wilayah yang berbeda. Jauh di dalam lubang yang jauh, seekor binatang angin yang tertidur tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu bergumam pelan pada dirinya sendiri, seorang penyerbu. Ada penyerbu. Anak itu, Fu, belum cukup lama hidup. Dia terlalu lemah, itulah sebabnya kami menyuruhnya berjaga-jaga di salah satu daerah yang paling tidak berbahaya. Namun dia meminta bala bantuan. Winbis semua mendengar suara ini. Beberapa dari mereka memiliki aura yang kuat, beberapa dari mereka memiliki aura yang lemah. Beberapa dari mereka benar-benar menggelengkan kepala dan menghela nafas. Huosh! 9 dari binatang angin terdekat berubah menjadi garis-garis cahaya, terbang melalui angin seperti ikan yang berenang di air. Ketika Ning melihat makhluk putih kebiruan terbang dengan kecepatan tinggi melawan angin, dia sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Hanya setelah benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, binatang buas ini lahir di sumber angin inilah mengapa mereka bisa terbang dalam angin dengan begitu mudah. Tubuhnya terlalu keras, bahkan pedangku hanya mampu memotong beberapa sisiknya. Setelah melihat ini, Ning langsung kehilangan semua keinginan untuk melawan makhluk itu lagi. Di tempat yang berbahaya seperti ini, dia tidak bisa membuang energi bunga biru mau tak mau jika dia lari, dia akan mati. Waktunya untuk pergi. Ning cepat memanjat ke atas, bergerak lebih dari 1000 kilometer. Berlari. Monster bersisik putih kebiruan itu melanjutkan pengejarannya. Apa itu tadi? Saat Ning naik ke atas sambil memblokir serangan dari monster pertama, Ning tiba-tiba melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya dari bawah. Yang lainnya, Ning merasa ngeri. Bergerak, bergerak, bergerak. Ning benar-benar panik sekarang. Dia menggunakan 4 tangannya untuk memanjat ke atas dengan marah sementara 2 lengannya yang lain menggunakan Warblade untuk dengan marah menyerang binatang buas yang mengejar. Setiap pukulan menghabiskan sedikit energi bunga birunya, tetapi setiap kali binatang angin itu hanya menderita luka ringan. Itu menolak untuk menyerah mengejar. Wus!
Ning terus mendaki ke atas dengan kecepatan tinggi. Saya seharusnya hanya beberapa ribu kilometer jauhnya dari pintu keluar. Begitu aku keluar dari lubang, angin kelabu tidak akan bisa membuatku kesulitan. Saya akan dengan mudah dapat terbang lebih cepat dari batas Tao Surgawi dan akan lebih mudah bagi saya untuk berurusan dengan monster itu. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan satu pun penyerbu. Garis cahaya kedua telah tiba juga. Bantu aku membunuhnya, geraman binatang angin pertama. Kotoran. Ning mengertakkan gigi saat dia melihat seberkas cahaya muncul di kedalaman lubang. Berapa banyak benda terkutuk itu? Saat Ning terus memanjat ke atas, dia membela diri dengan dua tangan. Dia sekarang memegang Warblade dengan satu tangan, menggunakannya untuk meluncurkan serangan yang sangat kuat. Dengan tangan lain, dia mengaktifkan lempengan yang dia ambil, menyebabkan pedang fleksibel segera terbang keluar dari dalamnya. Ini adalah senjata Dao kedua yang diperoleh Ning. Warblade digunakan untuk meluncurkan serangan ganas dan buas. Pedang fleksibel digunakan untuk mengeksekusi, sikap tanpa bayangan, dan sikap pedang tak terduga lainnya. Adapun empat tangan Ning lainnya, dia terus menggunakannya untuk memanjat ke atas dengan panik. Ledakan, ledakan, membunuh. Dua dari Winbeast dengan marah menyerang Ning, dan dia bertahan melawan mereka sambil terus memanjat ke atas. Tepat pada saat ini, binatang angin ketiga tiba juga. Tapi, tidak hanya Ning menghadapi serangan dari tiga binatang buas, dia bisa melihat dua garis cahaya yang membumbung ke atas dari kedalaman lubang yang gelap. Salah satu garis cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa jelas, itu yang tercepat dari 5. Jika saya membiarkan mereka mengelilingi saya akan mati. Ning mati-matian bertahan melawan serangan mereka, menggunakan senjata Dao-nya untuk memblokir. Dia juga mengarahkan beberapa serangan mereka, sehingga ketiga binatang angin saling mengganggu serangan satu sama lain. Itu ada. Ning bisa melihat celah terang di atasnya. Harus mengisi daya. Ning sudah bisa melihat Winbeast keempat, yang sangat cepat, mendekat ke arahnya. Ledakan. Ning sengaja membiarkan dirinya terkena serangan cakar. Astaga, dia meminjam kekuatan pukulannya, membiarkan pukulan itu menyapunya ke atas dan menembaknya di luar pintu masuk lubang. GRWAAAR. Fu, bukan hanya kamu tidak bisa membunuhnya, kamu sebenarnya menghalangiku. Kamu orang bodoh. Dia hampir tidak bisa menanganiku. Kamu tidak berguna. Kalian berdua, diam. Kalian bertiga idiot, diam. Winbeast keempat mengeluarkan raungan, menyebabkan tiga lainnya terdiam. Keempat Winbeast semua melihat ke atas, ekspresi kemarahan dan ketakutan di mata kuning gelap mereka. Mereka tidak berani terbang keluar dari lubang mereka, karena reruntuhan terlalu berbahaya. Bahkan mereka hanya bisa hidup damai di bagian lokal mereka dari 100 aliran. Ada banyak tempat yang merupakan jebakan maut bahkan bagi mereka. Setelah terbang keluar dari lubang dan menjauh dari angin kelabu, Ning mendarat di tanah. Dia melirik ke arah lubang yang dalam dan sangat besar karena terkejut. Mereka tidak keluar. Wah, aku akhirnya lolos. Jining terus memegang teguh di tanah. Hanya ketika dia melihat bahwa tidak ada binatang buas yang muncul, dia bersantai dan melirik sekelilingnya. Ning perlahan bangkit, melihat sekeliling dirinya dengan terkejut. Langit yang luas dipenuhi dengan aliran energi abu-abu yang saling bersilangan di udara. Aliran energi abu-abu mengalir melalui lubang tak berujung yang baru saja dia merangkak keluar. Ning segera mengerti bahwa energi abu-abu sebenarnya adalah angin abu-abu yang telah menyelimuti dia dan Hellsworth sebelumnya. Saat Hellsworth dan aku bertarung, kita pasti telah mengaktifkan beberapa mantra pembatas secara tidak sengaja, mengakibatkan kita tersapu ke dalam tornado itu. Ning hati-hati memeriksa daerah tersebut. Jika binatang buas itu terlalu takut untuk datang ke sini, itu berarti tempat ini berbahaya. Dia berada di alam baru yang luas. Selain beberapa lubang besar, Ning juga bisa melihat beberapa benua besar, gunung, lembah, dan danau. Semuanya tampak begitu damai. Namun, detak jantung Ning mulai meningkat. Sejak dia memanifestasikan segel bunga biru setelah menggabungkan 9 segel kekacauan, Ning menjadi lebih selaras dengan esensi takdir. Dia dapat dengan mudah melihat nasib masa depan manusia dalam satu pandangan, dan dia sekarang dapat merasakan bahwa takdir memperingatkannya bahwa tempat ini sangat berbahaya. Seolah-olah benua, gunung, dan danau yang tampak damai itu dipenuhi dengan bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Ning mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah langit, lalu ke arah area di sekitarnya. Aku bisa merasakan bahwa setiap arah dipenuhi dengan bahaya besar. Jika setiap arah dipenuhi dengan bahaya, dan jika lubang dipenuhi dengan semua binatang buas itu. Lupakan, saya hanya akan memilih arah secara acak. Itu akan tergantung pada keberuntungan.
Setelah merenung sejenak, Ning tidak punya pilihan selain mengeraskan hatinya. Warblade dan pedang fleksibel di tangannya, dia mulai bergerak maju dengan hati-hati. Jika setiap arah dipenuhi dengan bahaya, maka memilih arah tertentu tidak masalah. Ning berjalan keluar dari gurun tandus dan ke padang rumput. Meskipun dia merasakan bahaya yang luar biasa sepanjang waktu, dia berjalan maju dengan aman. Mungkin aku akan bisa keluar dari tempat ini, Ning menghibur dirinya sendiri. Danaunya cukup indah. Dia melihat sebuah danau di dalam padang rumput, begitu indah sehingga tampak seperti air mata seorang gadis cantik. Saya harap tidak ada yang berbahaya tiba-tiba muncul dari danau. Ning terus tetap waspada, dan dia bahkan menyimpan Badge of the Heavens Gold Star di sekelilingnya, untuk membantu memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Tentu saja, jika dia tidak cukup kuat, kewaspadaan tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Sebuah riak tiba-tiba menyebar dan meliputi Ning, menyebabkan lingkungannya berubah dan berubah. Ini adalah... Ning menatap sekelilingnya. Dia masih bisa melihat danau yang indah, tetapi tempat tinggal kecil yang tenang telah muncul di sisi danau. Rumah itu memancarkan riak yang begitu kuat, mereka menyebabkan Ning menggigil. Apa yang sedang terjadi? Ning bisa merasakan betapa menakutkan dan mematikan rumah itu. Dia ingin menjauh darinya, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia tidak dapat bergerak lebih jauh dari 3 kilometer dari rumah. Seolah-olah ruang itu sendiri dipelintir di sini. Jika saya tidak bisa pergi, saya kira saya harus pergi dan melihatnya, renung Ning pada dirinya sendiri. Orang yang membangun rumah ini pasti jauh lebih kuat dariku. Jika dia ingin aku mati, aku tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya pilihannya adalah maju, dan dia melakukannya, dengan lembut mendorong gerbang ke halaman rumah. Di dalam halaman ada taman dan halaman berumput, serta beberapa kursi yang tersebar di atasnya. Di tengahnya ada rumah anggun dan elegan yang memancarkan riak kekuatan yang luar biasa. Ning berjalan menuju rumah. 3 dari 4 sisi rumah memiliki jendela, sementara satu sisi memiliki pintu. Jendelanya terbuat dari kayu dan bisa dengan mudah dilihat. Ning samar-samar bisa melihat sosok yang duduk dalam posisi lotus di dalam rumah. Hal ini menyebabkan Ning merasa cukup terkejut. Namun, Ning masih memilih untuk berjalan maju ke pintu rumah. Di dalam rumah, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah Taois emas yang duduk di atas sajadah. Mata lelaki tua itu tertutup, dan dia memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Di sebelahnya ada pagoda 9 tingkat mini. Jubah Taoisnya, pengocoknya, sajadah, pagoda 9 tingkat, semuanya memancarkan riak kekuatan yang benar-benar mengejutkan. Pagoda 9 tingkat itu secara khusus memancarkan aura yang 100 kali lebih kuat dari aura Warblade. Ini adalah aura yang diberikan Violet Jewel kepadaku sebelum aku mengikatnya. Ning tertegun. Mungkinkah pagoda 9 tingkat ini juga merupakan harta karun yang berada di tingkat yang lebih tinggi daripada senjata Dao? Jining bukan lagi orang yang sama seperti dulu di 3 alam. Dia sekarang menjadi sosok yang jauh lebih berpengalaman. Harta karun kekacauan umumnya dipegang oleh Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. Senjata Dao umumnya digunakan oleh Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan. Adapun senjata yang melampaui senjata Dao seperti Violet Jewel atau menara ini, itu adalah item yang akan membuat ahli tingkat dunia gila dengan keinginan. Jubahnya, pengocoknya, sajadahnya ketiganya adalah senjata Dao, dan mereka masing-masing memiliki aura yang sekuat aura pedangku. Mata Ning sendiri bersinar dengan keinginan juga. Harta karun yang bisa dia lihat sudah cukup untuk membuat ahli tingkat dunia gila dengan nafsu. Tapi, sepertinya orang tua ini sudah mati. Ning tidak merasakan energi kehidupan sama sekali dari tubuh lelaki tua itu, hanya aura kekuatan kuno. Aku akan memberinya tes. Ning bergerak mundur beberapa langkah, lalu menginginkan tali roh protokosmiknya untuk terbang keluar. Ning tidak berani untuk benar-benar mendekati orang tua itu dan mencoba mengambil harta itu sendiri, karena takut mengaktifkan semacam mantra atau formasi berbahaya. Karena itu, dia malah menginginkan tali roh protokosmiknya untuk melingkari pagoda 9 tingkat, berniat untuk menariknya. Jika dia bisa mendapatkan pagoda itu, seluruh perjalanan ini akan lebih dari sepadan. Pagoda adalah sesuatu yang bahkan para ahli tingkat dunia akan tergila-gila. Satu-satunya alasan mengapa World God Northwest dapat memperoleh Violet Jewel adalah karena bantuan Istana Fastiven. Bagi Ning untuk dapat dengan mudah mendapatkan harta karun seperti itu hanyalah sedikit keberuntungan yang mengejutkan. Gemuruh. Saat tali protokosmik bergerak dalam jarak 9 meter dari lelaki tua itu, angin tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat angin bertiup melewati tali roh protokosmik, setengahnya langsung hancur menjadi debu.
Serangkaian kata tiba-tiba muncul di udara, setiap karakter bersinar dengan cahaya kemasan. Rekan Taois yang mampu mengalahkan formasi sumber angin akan mendapatkan harta saya. Ning dipenuhi dengan kejutan dan keinginan. Formasi sumber angin. Apa hubungan antara itu dan 100 aliran sumber angin? Mungkinkah lelaki tua ini adalah pencipta reruntuhan kuno ini? Jika memang demikian, mungkinkah rumah ini adalah rumah tempat tinggalnya? Ning tidak bisa percaya itu. Jika kamu mati, kamu mati. Mengapa Anda harus memasang formasi dan mantra ini? Kepala Ning sakit. Dia telah tumbuh secara dramatis lebih kuat, tetapi dia masih hampir tidak mampu merusak harta roh protokosmik. Untuk langsung menghancurkannya menjadi debu. Dia jauh dari mampu melakukan hal seperti itu. Biarkan aku mencobanya lagi. Ning menghendaki kapak perang besar muncul. Battleaxe ini ditutupi dengan rune Divine, dan itu adalah harta karun Chaos kelas atas. Harta karun Chaos kelas atas aku tidak percaya kamu bisa menghancurkannya. Ning segera menggunakan energi immortal untuk mengirim Battleaxe terbang menuju orang tua yang duduk. Sekali lagi, ketika kapak mencapai 9 meter dari lelaki tua itu, angin bertiup. Hiss. Ketika angin bertiup melintasi kapak, ia mengeluarkan desis yang menusuk telinga. Kapak itu tetap tidak rusak, tetapi kapak itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Apa yang sedang terjadi? Ning bisa merasakan energi yang sangat kuat menghalangi jalan Battleaxe-nya. Tidak peduli seberapa keras dia mendorong, dia tidak dapat membuatnya maju sama sekali. Swoosh! Tiba-tiba, aliran energi terbang keluar dari pagoda 9 tingkat di sebelah lelaki tua yang duduk. Aliran energi berubah menjadi penampilan anak berjubah hitam. Berhenti mencoba. Anda bahkan bukan ahli tingkat dunia. Mengapa Anda membuang-buang waktu? Anak berjubah hitam itu membentak dengan agak kesal. Kamu, Ning terkejut. Aku adalah roh harta karun. Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Anak berjubah hitam itu melirik ke samping ke mayat lelaki tua itu, lalu berkata, dan kamu bisa berhenti bernafsu terhadap harta orang tua itu. Bahkan jika Anda berhasil menembus formasi Winsos, Anda harus bersumpah terlebih dahulu. Hanya setelah menyelesaikannya, Anda akan diizinkan untuk memperoleh harta karun ini. Adapun menerobos formasi, hanya Dewa Dunia Puncak yang akan mencobanya. Hanya Dewa Dunia Puncak yang akan mencobanya. Ning bingung. Di level berapa senior ini? Dia hanya Dewa Dunia Puncak juga. Anak berjubah hitam itu menyeringai. Namun, dia adalah salah satu pelayan Daolord Winsos, yang memberinya beberapa harta seperti formasi Winsos. Meskipun saat ini tidak ada yang memerintahkannya, masih akan sangat sulit bagi siapapun untuk menerobosnya. Ning mengangguk pelan. Ini semua masuk akal. Dewa dunia yang telah meninggal telah menggunakan ungkapan, rekan Taois yang mampu mengalahkan formasi sumber angin baginya untuk menggunakan kata-kata, rekan Taois berarti bahwa orang yang mampu mengalahkan formasi mungkin akan memiliki tingkat kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Ketika Daolord Winsos meninggal, semua pelayannya menemaninya ke kuburan. Jika dia mati, tetapi mengapa lelaki tua itu harus membuatku terjebak di sini juga? Anak berjubah hitam menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya. Saya adalah harta karun terhormat yang memiliki intisari di dalamnya, tetapi saya telah terperangkap di sini selama berabad-abad. Sayang sekali. Harta karun ajaib yang memiliki intisari pati di dalamnya. Benar, Violet Jewel memiliki intisari pati di dalamnya juga. Tubuh fisiknya telah mengalami kerusakan yang luar biasa tetapi intisari pati di dalamnya sama sekali tidak terluka. Apakah kamu tidak ingin pergi? Jining bertanya. Tentu saja, aku bosan sampai mati di sini. Anak berjubah hitam melirik Ning. Selain melanggar formasi Wind Force dan bersumpah dengan darah kehidupan, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk membawamu pergi? Ning bertanya. Jika Anda bisa memberitahu saya caranya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Yah, ada. Anak berjubah hitam itu mengangguk. Ada, apa? Mata Ning menyala. Jadilah Daolord dulu, kata anak berjubah hitam itu. Ning langsung merasa terdiam. Satu-satunya Daolord di wilayah Badlands yang diketahui Ning adalah Daolord Badlands. Mungkin ada Daolord lain yang berada di pengasingan, tapi terlepas dari berapa banyak yang hadir, tingkat kekuatan mereka jauh melampaui Ning. Jika Ning benar-benar menjadi seorang Daolord di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan harta seperti ini. Bukankah Daolord Winsos sendiri membagikan harta seperti itu kepada para pelayan dewa dunianya? Orang bisa membayangkan betapa kayanya para Daolord. Berapa banyak pelayan yang dimiliki Daolord Winsos? Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Nak, kamu bahkan belum menjadi dewa dunia. Anak berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sombong,
Kalau begitu, biarkan aku sedikit memperluas wawasanmu. Benar, benar. Mata Ning menyala. Daolord Winsos memiliki watak yang agak aneh, tapi dia benar-benar sosok yang luar biasa. Dia menjelajahi kekacauan primordial yang tak berujung dan melakukan perjalanan melalui banyak wilayahnya. Dia secara langsung memperbudak lebih dari 500 ahli tingkat dunia, dengan lebih dari 100 orang lainnya dengan sukarela bergabung dengannya sebagai pengikut anak berjubah hitam itu menghela nafas kagum. Faktanya, dia bahkan memiliki seorang Daolord sebagai pengikutnya. Apa? Ning terkejut. Luar biasa, kan? Anak berjubah hitam itu berkata dengan puas. Ketika Daolord Winsos turun ke wilayah ini, pemilik wilayah ini keluar dan menyambutnya dengan upacara dan kesopanan yang luar biasa. Tapi sayangnya ku dengar Daolord Winsos gagal dalam usahanya untuk menggabungkan 100 alirannya menjadi satu. Sebelum meninggal, dia mengasingkan murid tertuanya, yang telah menjadi seorang Daolord, serta beberapa murid dan pengikut lainnya. Dia kemudian memimpin semua budaknya dan pengikut tingkat dunia lainnya ke tempat ini. Menurut apa yang dikatakan Daolord Winsos, ini adalah tanah air kunonya. Dia meninggalkan tempat ini lama dan berlayar melalui dunia luar. Jika dia mati, dia ingin mati di rumah. Namun, dunia kekacauan leluhurnya telah lama menghilang. Dengan demikian, Daolord Winsos mendirikan Winsos Chawsworth di lokasi yang sama di mana Chawsworth kunonya berada. Dia kemudian mendirikan reruntuhan Winsos. Seharusnya, dia melakukan semua ini untuk memamerkan semua wawasan tentang Dao yang dia peroleh selama hidupnya. Setelah meninggalkan Dao-nya dia meninggal. Anak berjubah hitam itu menunjuk ke arah pria tua yang duduk. Lihat, itu salah satu orang menyebalkan malang yang melayaninya dan dipaksa untuk bergabung dengannya dalam kematian. Lebih dari 500 ahli tingkat dunia bergabung dengannya dalam kematian. Ning terdiam. Benar, anak berjubah hitam itu mengangguk. Daolord, kau tahu, Daolord Winsos sebenarnya cukup damai. Beberapa Daolord yang lebih gila akan benar-benar mengamuk. Ketika mereka mati, mereka akan membuat seluruh wilayah mereka mati bersama mereka, sampai membantai setiap makhluk hidup yang dapat mereka temukan sebelum mati di lautan mayat. Ning benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Membuat seluruh wilayah mati bersama mereka, lalu melanjutkan pembantaian sampai mereka sendiri binasa. Orang-orang gila, semakin kuat seseorang, semakin menakutkan mereka ketika dicengkeram oleh kegilaan. Sepertinya Daolord Winsos benar-benar cukup tenang jika dibandingkan. Jadi maksudmu lebih dari 500 ahli tingkat dunia tewas di reruntuhan ini? Ning menghela nafas dengan takjub. Seorang samsara Daolord, lebih dari 500 ahli tingkat dunia, dan sejumlah besar dewa penatua dan dewa leluhur semuanya mati di sini, kata anak berjubah hitam itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa pembudidaya pencari harta karun telah meninggal di sini juga, meninggalkan banyak harta mereka sendiri. Jadi, tempat ini benar-benar seperti gudang harta karun raksasa. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kamu cukup kuat untuk menjarahnya? Kamu sebenarnya cukup beruntung. Anak berjubah hitam menghela nafas. Kamu benar-benar dapat menemukan tempat ini. Angin tidak berbentuk dan berubah-ubah, dan dengan demikian struktur internal perkebunan Daolord Winsos juga selalu berubah. Karena Anda dapat menemukan tempat ini, Anda sekarang memiliki kesempatan untuk dapat melarikan diri. Kesempatan untuk bisa melarikan diri. Ning terkejut dan senang. Benar, ada sebuah paviliun di sana. Setelah Anda masuk ke dalamnya, itu akan memindahkan Anda ke wilayah luar. Daerah luar jauh lebih aman daripada tempat ini, kata anak berjubah hitam itu. Baiklah, itu saja. Cepat dan kalahkan. Anda cukup beruntung untuk menemukan perkebunan ini kali ini, tetapi Anda mungkin tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah berbicara, pemuda berjubah hitam itu terbang kembali ke pagoda 9 tingkat. Ning sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berjubah emas yang duduk dalam posisi lotus di dalam rumah. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang tua ini adalah dewa dunia puncak kemungkinan besar, dia bahkan setara dengan orang-orang seperti World God Northress atau bahkan lebih kuat. Namun, takdirnya adalah menemani tuannya sampai mati. Daolord Winsos hanya mengusir beberapa murid dan pengikutnya. Pengikutnya yang lain, bersama dengan budaknya, semuanya mati bersamanya di sini. Rupanya, para pengikut yang telah meninggal adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Orang-orang yang dia sukai, dia telah diasingkan bersama dengan murid-murid itu, menyelamatkan mereka daripada membiarkan mereka mati bersamanya. Harta itu ada di depanku, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Lupakan, waktu untuk pergi. Ning tahu bahwa keberuntungan dan keberuntungan tidak bisa dipaksakan. Jika dia benar-benar beruntung,
dia akan dapat menemukan mayat Dewa Dunia yang tidak dilindungi oleh formasi atau mantra apapun, memungkinkan dia untuk dengan mudah mengambil harta apapun. Itu benar-benar akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Namun, dia masih cukup beruntung. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan harta karun itu, dia telah mengetahui rute yang aman untuk keluar dari sini. Setelah meninggalkan rumah, dia menoleh untuk terakhir kalinya pada mayat sesepuh berjubah emas. Baru kemudian Ning mulai berjalan melewati halaman. Ada total 3 paviliun di dalam halaman, tapi Ning tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia pertama-tama memeriksa kamar-kamar lain. Mungkin ada beberapa harta lain yang tersisa di sini, renung Ning pada dirinya sendiri. Ning benar-benar menemukan sesuatu di dalam salah satu kamar. Ini adalah ruangan dengan ruang belajar. Ada sebuah meja di sini, pena bulu ayam telah dilemparkan di atasnya. Meja ditutupi dengan kertas emas, tetapi ada banyak kertas yang berserakan di tanah juga. Brengsek, brengsek, brengsek. Orang pembawa sial aku karena memilih untuk melayani orang menyebalkan tua itu. Orang pembawa sial orang menyebalkan tua itu karena tidak adil dan memihak. Kamu sangat pantas kehilangan daunmu dan mati. Kata-kata di kertas itu dipenuhi dengan kebencian. Sebenarnya, para pengikut tidak segera menyadari apa yang terjadi. Hanya setelah Daolord Winsos menyegel jiwa sejati mereka, barulah mereka mengerti apa yang terjadi. Mengingat bahwa jiwa mereka dijamin akan segera hancur, bagaimana mungkin para budak dan pengikut ini merasa takut padanya lebih lama lagi. Bagi mereka untuk hanya melampiaskan kemarahan mereka pada beberapa lembar kertas bukanlah apa-apa. Sayang sekali bagi mereka bahwa Daolord Winsos sudah pergi ke pengasingan diam-diam untuk menunggu kematian datang. Bagaimana mungkin dia peduli dengan ocehan dan kutukan makhluk seperti semut ini? Pada saat kematiannya, segel yang menutupi jiwa sejati dari budak dan pengikutnya semuanya diaktifkan, menyebabkan semua jiwa sejati mereka juga dihancurkan. Dewa dunia ini pasti menyukai kaligrafi. Pena ini sebenarnya adalah senjata Dao. Ning tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata Dao berbentuk pena. Dia buru-buru mengambilnya dan dengan mudah mengikatnya sendiri. Pena-pena ini bisa berubah menjadi untaian benang putih yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menjerat musuh, sedangkan ujung pena bisa digunakan sebagai penusuk atau belati. Itu bisa digunakan untuk serangan lunak atau serangan keras. Ini benar-benar senjata yang ganas. Namun, Dewa Dunia yang telah meninggal sudah lama terbiasa menggunakannya untuk kaligrafi. Jika saya terus mencari, mungkin saya akan menemukan lebih banyak lagi. Ning benar-benar mencari sisa kamar tapi tidak menemukan yang lain. Namun, Ning dalam suasana hati yang sangat baik. Pencarian cepat telah menghasilkan dia mendapatkan senjata Dao berbentuk pena yang membuat para dewa pena tua dan dewa leluhur lainnya menjadi gila. Waktu untuk pergi. Tidak ragu-ragu sama sekali, Ning segera mulai bergerak menuju paviliun. Ada 3 paviliun secara total. Ning menggunakan energi immortal untuk mengendalikan rumput di dekatnya untuk menguji paviliun keluar. Ketika dia mengirim rumput ke paviliun kedua, rumput itu tiba-tiba menghilang saat diteleportasi. Itu benar-benar diteleportasi. Aku ingin tahu apakah itu diteleportasi ke suatu tempat yang aman atau tempat yang berbahaya. Ning bisa merasakan riak dari teleportasi. Setidaknya ada kesempatan untuk keluar dari sini. Dalam aku pergi. Ning melangkah maju, memasuki paviliun. Saat dia melakukannya, swoosh. Dia menghilang ke udara tipis. Ning muncul kembali di tempat lain di tengah udara. Di mana saya? Ning melirik ke bawah, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Wilayah tempat saya berada sebelumnya. Dia telah melakukan perjalanan melalui wilayah ini selama lebih dari setahun sebelum bertemu dan melawan Hellsword. Baru saat itulah dia tersapu ke dalam 100 aliran sumber angin. Sekarang, dia telah berhasil kembali ke wilayah berbahaya ini. Namun, Ning sekarang tahu bahwa dibandingkan dengan wilayah inti yang baru saja dia hindari, wilayah berbahaya ini dan rawa-rawa semuanya sangat aman. Bahkan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur dapat berkeliaran di wilayah ini dengan mudah. Saya berhasil kembali dengan membawa cukup banyak harta. Jika saya mati di sana, semua pencarian harta karun saya akan sia-sia. Ning dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Ning tiba-tiba menatap ke kejauhan. Penglihatannya sangat tajam, terutama setelah energi bunga biru mulai memperkuat setiap bagian tubuhnya. Dia sekarang dapat melihat jarak yang sangat jauh dengan mata terbuka, dan dia segera melihat sebuah kapal perang melayang di langit yang jauh di sebelah rantai pegunungan. Kapal perang ini telah diubah ukurannya menjadi hanya beberapa puluh meter, dan menempel erat pada rantai pegunungan. Dewa Penatua Sky South, Ning segera mengenali kapal perang itu.
Dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kita berdua benar-benar ditakdirkan untuk berbenturan. Swoosh! Ning segera mulai terbang menuju kapal perang, Gold Star Bats of the Heavens berputar-putar di sekelilingnya. Karma benar-benar hal yang menakjubkan dan misterius. Saat Jining terbang menuju kapal perang, dia hanya bisa menghela nafas. Ketika dia pertama kali memasuki reruntuhan, Elder God Sky South mengandalkan pasukan budaknya untuk menyerang Ning dan berusaha merebut harta Ning. Sebenarnya, Ning tidak menyimpan banyak dendam. Siapapun yang memasuki dunia kultivasi harus mematuhi banyak aturannya yang tak terucapkan, dan pertempuran sangat umum terjadi di dalam reruntuhan. Jika Ning benar-benar terbunuh, dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Saat itu, dia telah memilih untuk melarikan diri. Setelah menjelajahi 100 aliran sumber angin, dia akhirnya memperoleh beberapa senjata Dao dan telah menguasai 9 segel kekacauan, mewujudkan segel bunga biru dan tumbuh secara dramatis lebih kuat. Dan sekarang, begitu dia keluar dari 100 aliran, dia bertemu dengan Elder God Sky South sekali lagi. Jika tidak ada permusuhan apapun di antara keduanya, Ning mungkin akan pergi begitu saja, itu adalah tipe orangnya. Tapi sekarang ada sedikit darah buruk, Ning tidak ragu sama sekali dalam memilih untuk mengejarnya. Ini juga adalah karma. Takdir dan karma benar-benar bekerja dengan cara yang tak terduga. Ning bisa merasakan esensi sungai takdir yang tak terduga jauh dan luasnya surut dan bergelombang. Dia sekarang dapat melihat nasib manusia hanya dengan sekali pandang, melihat suka dan duka mereka di masa depan. Kultivator yang benar-benar tangguh, namun, Ning merasa sulit untuk melihat takdir mereka. Meskipun takdir sering dipandang sebagai sesuatu yang muskil, sebenarnya takdir itu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip sederhana. Takdir dibentuk oleh jalinan berbagai untaian karma yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, Jining menyimpan dendam terhadap Pak Tua Yuan, itulah sebabnya Jining akhirnya bergabung dengan Foxtone dan ditempatkan di sini di Winsos Chaosword. Tetapi tentu saja, cara kerja rahasia takdir triliunan kali lebih rumit daripada sebab dan akibat karma yang sederhana. Ning mengerti prinsip lain juga. Masa lalu sulit diubah, tetapi masa depan tidak. Misalnya, Ning mungkin bisa melihat jalan hidup yang ditakdirkan dari seorang manusia, tetapi karena masa depan belum benar-benar terjadi, untuk mengubah takdir manusia itu tidak akan terlalu sulit. Misalnya, jika seorang kultivator yang kuat tiba-tiba memilih untuk campur tangan dalam kehidupan fana itu, takdir fana itu akan dengan mudah diubah. Kitab kehidupan dan kematian adalah contoh yang baik. Ini menentukan nasib manusia yang ditakdirkan, tetapi jika manusia itu memperoleh pahala karma yang besar, hidupnya dapat diubah sepenuhnya. Bahkan, Ning memiliki kecurigaan menyelinap bahwa beberapa tokoh kuat tak terduga mungkin mampu membalikkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya, mungkin seorang kultivator yang jiwa aslinya dihancurkan dapat dihidupkan kembali. Ini adalah harapan dan tujuan terbesar Ning saat dia melanjutkan jalur kultivasinya. Keinginan terbesarnya adalah melihat istri tercintanya dihidupkan kembali. Ning terus mengejar kapal perang, bergerak semakin dekat ke sana, tetapi pikirannya mulai mengembara saat dia mulai merenungkan cara kerja karma dan takdir. Sebenarnya, dia tidak memandang Elder God Sky South sebagai lawan. 100 Dewa Penatua dalam formasi Dewa Penatua sangat tangguh dan mampu menahan bahkan Dewa Dunia untuk jangka waktu tertentu, tetapi Ning tidak bermaksud memberi Dewa Penatua Sky South kesempatan untuk bertindak sesukanya. Kapal perang terus terbang perlahan melewati pegunungan. Elder God Sky South duduk di bagian depan kapal, dengan malas mengamati langit di depannya. Di sebelahnya ada meja yang dipenuhi anggur dan makanan lezat, bersama dengan 2 pelayan wanita yang melayaninya. Di belakangnya ada 6 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang menjaga kewaspadaan. Di depan kapal perang, sosok yang menyala-nyala melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Daerah di sekitar wanita berjubah api ini dipenuhi dengan belati api yang tak terhitung jumlahnya. Peri api, Dewa Penatua Sky South terkekeh. Kamu telah melarikan diri untuk beberapa waktu sekarang. Saya membayangkan Anda harus mengerti bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri dari saya. Jika aku mau, aku bisa menangkapmu sejak lama. Namun, saya memilih untuk tidak melakukannya. Aku tidak tega melihat gadis immortal yang sangat cantik seperti dirimu mati di tempat seperti ini. Yang saya ingin Anda lakukan adalah menjadi salah satu pengikut saya. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Elder God Sky South menguras semua anggur dari cangkir anggurnya. Pelayan wanita di sebelahnya tersenyum genit dan dengan cepat membantunya mengisinya sekali lagi. Hanya seorang punggawa, Su Yuji yang melarikan diri tertawa dingin. Kamu terlihat menggerahkan ketika kamu marah, Flame Fairy. Teknik Libertine Dream, Anda benar-benar memikat.
Dewa Penatua Sky South tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam pujian. Saya tidak meminta sebanyak itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melayani saya sebagai punggawa sambil juga menjadi teman kesenangan saya. Apa gunanya berkultivasi? Ini adalah untuk dapat melakukan perjalanan sejauh yang kita bisa di jalan kita dengan hati kita dipenuhi dengan kesenangan. Tetapi untuk orang seperti saya tidak lagi memiliki harapan apapun sehubungan dengan kultivasi. Yang bisa saya cari hanyalah kegembiraan dan kesenangan, ya. Saya berlatih di Libertine Dream. Saya tidak mungkin menjadi teman kesenangan Anda, kirim Suyuji dalam hati. Teknik Libertine Dream tidak mengizinkan pengguna kehilangan keperawanannya. Ini adalah teknik yang Suyuji buat untuk dirinya sendiri setelah dia melihat bagian dari teknik kuno. Suyuji telah meningkat dengan kecepatan dramatis setelah mengembangkan teknik ini. Dia telah berkultivasi selama kurang dari 1 juta tahun tetapi telah lama menjadi sebanding dengan Dewa Penatua tertinggi atau Dewa Leluhur. Namun, karena dia adalah Ki Refiner, dia sedikit lebih lemah dari Vingot Body Refiner dalam pertarungan jarak dekat. Buah terlarang rasanya paling manis. Dewa Penatua Sky South menghela nafas pelan, suaranya bergema di telinga Suyuji. Seseorang seperti saya dapat membeli dan menjual bahkan dewa leluhur wanita sebagai barang, tetapi yang memesona seperti Anda hampir tidak mungkin ditemukan. Saya mendorong Anda untuk berhenti berlari. Jika kamu terus berlarian seperti ini, kamu mungkin akan mengaktifkan semacam formasi berbahaya. Elder God Sky South cukup santai. Begitu dia melihat Flame Fairy Suyuji, dia segera ingin memilikinya dan mencoba memaksanya untuk menjadi pengikutnya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya dan karenanya bersedia untuk menundukkan kepalanya, tapi, sumpah darah kehidupan yang Elder God Sky South ingin dia bersumpah terlalu berat. Meskipun dia adalah pengikut dalam nama, pada kenyataannya dia tidak lebih dari mainan untuk dinikmatinya. Alasan mengapa dia dikenal sebagai Flame Fairy adalah karena dia memiliki temperamen yang meledak-ledak dan berapi-api. Tidak mungkin dia akan menerima persyaratan seperti itu. Dia telah berlatih selama kurang dari 1 juta tahun. Meskipun dia hanya seorang Ki Refiner, dia masih sebanding dengan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur tertinggi. Dia memiliki tingkat wawasan yang sangat tinggi tentang Dao dan sangat mungkin mencapai kekuatan tingkat dunia. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bersedia menjadi mainan orang lain? Tapi Elder God Sky South cukup sabar. Dia rela mengejarnya perlahan. Dia pernah mencoba mengirim pelayannya untuk mengejarnya, tetapi dia dengan marah melarikan diri dengan kecepatan maksimum. Sky South segera memanggil para pelayannya. Pengejaran berkecepatan tinggi seperti itu dapat dengan mudah menghasilkan aktivasi beberapa formasi tersembunyi, dan dia tidak mau melihat Flame Fairy mati seperti ini. Jadi, dia perlahan mengejarnya. Dengan Flame Fairy yang melarikan diri dengan kecepatan yang cukup rendah, dia tidak akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, karena dia berlari di depannya sementara dia perlahan mengejar dari belakang, dia pada dasarnya melayani sebagai pengintai untuknya yang membantunya menguji dan melihat apakah area di depan aman atau tidak. Di mana lagi dia bisa menemukan pramuka gratis seperti dia? Dia membutuhkan waktu untuk menjinakkan roh nakal Flame Fairy bagaimanapun juga. Untuk menjinakkan wanita immortal yang cantik tiada taraf bukanlah hal yang mudah. Waktu akan dibutuhkan, tetapi begitu dia berhasil. Memikirkannya saja sudah membuatnya gemetar. Siapa di sana? Elder God Sky South tiba-tiba menyingkirkan kapal perangnya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dua pelayan wanita di sebelahnya sangat ketakutan, tetapi 6 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur hanya melihat ke belakang dengan waspada. Di belakang mereka ada seorang pemuda berjubah putih yang terbang lurus ke arah mereka, dikelilingi oleh manik-manik emas yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekelilingnya. Hati-hati, guru. Keenamnya terkejut, karena mereka semua mengenali Jining. Dua yang paling kuat dari mereka telah menggunakan harta untuk menyerang Ning lebih cepat dari kecepatan cahaya, tapi Ning telah menembus serangan mereka dengan satu pukulan dan kemudian dengan mudah melarikan diri. Pengawal, Dewa Penatua Sky South menyeringai. Huosh! Sekelompok besar Dewa Penatua segera muncul di sekitarnya. Ini adalah 100 Dewa Penatua yang dibawa Sky South bersamanya setiap saat di dalam harta warisan. Ini mewakili kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan. Saat bepergian melalui reruntuhan, dia sering menunjukkan kelemahannya. Ketika dia benar-benar mendekati Dewa Penatua dan Dewa Leluhur lainnya, dia tiba-tiba akan memanggil semua bawahannya. Bunuh dia. Mari kita lihat apakah dia berani melarikan diri melalui wilayah ini dengan kecepatan tinggi seperti sebelumnya. Elder God Sky South menunjuk lurus ke arah Ning. Dia tidak bodoh. Terakhir kali, ketika keduanya bertarung satu sama lain,
Sky Sword dengan cepat menyadari bahwa, penjaga, ini adalah ahli yang tangguh yang memiliki kekuatan Dewa Penatua yang benar-benar transenden. Jadi, kali ini dia segera memerintahkan ratusan Dewa Penatuanya untuk menyerang. Terakhir kali, Ning berhasil melarikan diri karena mereka berada di rawa-rawa kali ini, mereka berada di wilayah yang jauh lebih berbahaya. Berbicara secara logis, dia tidak akan berani melarikan diri dengan kecepatan tinggi melalui itu. Membunuh. 100 Dewa Penatua semuanya segera menyerang Ning. Dia, Flame Fairy yang melarikan diri, Su Yuji, juga melirik ke belakang. Dia melihat bahwa Elder God Sky Sword telah berhenti dan malah mengalihkan perhatiannya ke seorang pemuda berjubah putih. Dia mengenali pemuda itu. Lebih dari setahun yang lalu, pemuda ini terbang melewatinya. Namun, keduanya hanya bertukar pandang, bukan kata-kata. Dia dalam bahaya. Dalam hatinya, Su Yuji pasti bersorak untuk Jining. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap Elder God Sky Sword. Dihadapkan dengan 100 Dewa Penatua yang menyerang, Ning menghunus pedang tipis dan ramping. Ini adalah pedang dao fleksibel yang dia dapatkan sebelumnya. Itu bisa digunakan sebagai senjata lunak atau senjata keras, dan kelangsingannya membuatnya sangat cocok untuk seni pedang yang rumit dan tak terduga. Suara mendesing. Tidak hanya Ning tidak melarikan diri, dia malah langsung menuju ke 100. Dia tidak melarikan diri, dia mencari kematian. 100 Dewa Penatua dipenuhi dengan keyakinan. Mereka tidak takut pada siapapun di bawah kekuatan tingkat dunia dalam bentrokan frontal. Baiklah, mungkin mereka takut pada salah satu monster legendaris yang bisa mengalahkan ahli tingkat dunia meskipun hanya Dewa Penatua, tapi apa kemungkinan bertemu dengan sosok seperti itu? Membunuh, mati, cahaya pedang dan cahaya kapak melintas di udara, melolong ke arah Ning. Swoosh! Ning tiba-tiba dipercepat secara dramatis, langsung melampaui kecepatan cahaya saat dia menembak dalam busur soliter, bergerak melewati semua 100 Dewa Penatua. Para Dewa Penatua ingin meretasnya dengan senjata mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menyerang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Ning, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Ning sendiri. Ning dengan mudah bergerak melewati mereka. Swoosh! Ning terbang lurus ke arah Elder God Sky Sword. Bagaimana? Mustahil. Elder God Sky Sword benar-benar ketakutan sekarang. Ada sangat sedikit ahli yang mampu bergerak lebih cepat dari batas Tao Surgawi. Secara umum, hanya Dewa Dunia yang mampu melakukan ini. Lord of All Fiends adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Dia sangat cepat sehingga bahkan Ibu Nuwa, yang baru saja menjadi Dewa Dunia, tidak dapat mengejarnya. Hentikan dia. Sky Sword buru-buru mengarahkan 6 pengawalnya untuk membelanya. Cepat! Kalian semua kembali. Dia buru-buru memerintahkan sisa 100 Dewa Penatua untuk kembali juga. Suara mendesing. Ning telah tiba. Keenam pengawal semua menyiapkan berbagai senjata dan harta mereka, menggunakannya untuk menyerang Ning. Harus tahan. Harus tahan. Jika saya bisa bertahan hanya beberapa saat, formasi Dewa Penatua saya akan kembali ke sini. Elder God Sky Sword buru-buru memanifestasikan bentuk berkepala 3, 6 tangan juga. Masing-masing dari 6 lengannya memegang kail panjang, dan dia berusaha menggunakannya untuk membela diri dan mengulur waktu. Namun sayang, pemuda berjubah putih sudah tiba. Pedang cahaya menyala. Serangan ke-6 pengawal itu semuanya meleset. Mereka melakukan yang terbaik tetapi tidak mampu untuk menyentuh Ning. Memotong. Sebuah pedang tiba-tiba menusuk tenggorokan Elder God Sky Sword. Karena dia mengenakan baju pelindung, pedang itu tidak bisa menembus tenggorokannya. Tapi kekuatan kuat yang terkandung di dalam pedang Ning cukup kuat untuk menyebabkan tubuh Sky Sword langsung hancur. Kamu? Sky Sword menatap tak percaya pada Ning yang berjubah putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan selama pertempuran mereka sebelumnya, Sentinel ini terbatas pada kecepatan cahaya. Seni pedangnya juga tidak secepat sekarang. Mengapa dia sangat kuat kali ini? Tapi tentu saja, dia tidak tahu bahwa energi kabut Azure Flower di tubuh Ning telah membuatnya lebih kuat dan lebih cepat, memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan batas Tao Surgawi dengan pedangnya melalui kekuatan mentah. Seni pedang Ning sangat mendalam untuk memulai, dan kali ini secara signifikan lebih cepat dari sebelumnya. Suara mendesing. Tubuh Sky Sword benar-benar hancur. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa menahan serangan pedang langsung dari seorang ahli tingkat dunia? Keenam pengawalnya, 2 pelayan wanitanya, 100 budak Elder God-nya, mata mereka langsung menjadi redup dan semua tanda kehidupan menghilang dari tubuh mereka. Mereka adalah budak. Dahulu kala, kehidupan mereka terkait erat dengan kehidupan tuan mereka. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa budak akan benar-benar bekerja keras untuk melindungi tuan mereka.
Jika tuan mereka meninggal, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Sejujurnya, kamu sebenarnya memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Ning mulai melirik harta karun yang ditinggalkan oleh Elder God Sky South. Jika Anda menyimpan ratusan dewa penatua di sekitar Anda setiap saat, saya tidak akan bisa mendapatkan Anda. Pakar tingkat dunia mampu bergerak lebih cepat dari batas Tao Surgawi. Lalu, bagaimana 100 dewa penatua dalam formasi dapat melawan musuh seperti itu? Semua metode lain adalah bunuh diri, satu-satunya metode adalah mengalahkan gerakan dengan keheningan. Jika Dewa Penatua Sky South telah memerintahkan 100 Dewa Penatua untuk tinggal di sekitarnya dan melindunginya setiap saat, tidak mungkin Ning bisa menembus pertahanan cangkang penyu seperti itu. Namun, Sky South begitu percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan siapapun selain dari sosok tingkat dunia sehingga dia memerintahkan semua 100 Dewa Penatua untuk menyerang sebagai gantinya. Ini membuat pertahanannya sendiri cukup rentan sehingga dan ahli tingkat dunia manapun akan mampu dengan mudah menghindari melewati formasi Dewa Penatua untuk membunuhnya. Sky South tidak bisa disalahkan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ji Ning sekuat ini? Tetapi, Su Yuji yang jauh benar-benar bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia terbang lebih cepat dari batas Tao Surgawi, seni pedangnya lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan pukulannya sangat kuat untuk menghancurkan tubuh pelindung armor Dewa Penatua. 7 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur bertarung melawannya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh pedangnya di level apa orang ini. Dia bisa menembus batas Tao Surgawi sesukanya. Cukup banyak pelayan Dewa Penatua Sky South adalah Dewa Penatua tertinggi, tetapi mereka masih belum mampu menyentuhnya. Mereka seperti balita yang berhadapan dengan raksasa. Su Yuji benar-benar terpana dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sebelum menguasai 9 kekacauan segel dan mewujudkan segel bunga biru, bahkan jika Ning memiliki Violet Jewel pada dirinya dia masih harus menggunakannya untuk memblokir senjata musuh. Namun, kali ini, dia memiliki energi Azure Flower yang menggerakkan tubuhnya, meningkatkannya secara signifikan dan membuatnya lebih cepat dalam segala hal. Tubuhnya yang ditingkatkan cepat, pedangnya cepat, dan seni pedangnya sangat mendalam. Inilah mengapa musuh-musuhnya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Apakah dia ahli tingkat dunia? Tapi dia jelas adalah Dewa Penatua. Aura Dewa Penatuanya sangat terlihat. Saya melihatnya beberapa tahun yang lalu, dia pasti adalah Dewa Penatua saat itu. Tidak ada salahnya sama sekali. Hati Su Yuji bergetar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Cukup mudah bagi sebagian besar Dewa Penatua untuk mendapat peringkat sebagai Dewa Penatua, Standar, atau Dewa Penatua, Elit. Dewa Penatua, tertinggi, akan dianggap sebagai ahli. Adapun Dewa Penatua, Transcendent, mereka benar-benar sosok yang tangguh, dan para jenderal pasukan batu kabut semuanya berada di level itu. Ketika mereka menggunakan senjata tertentu atau teknik ledakan tertentu, mereka bahkan mungkin dapat mencapai tingkat kekuatan dunia untuk sementara. Ketika Ning pertama kali pergi ke Foxstone, dia baru saja mencapai tingkat kekuatan dewa dunia ketika dia menggunakan Violet Jewel. Namun, jika dia bertarung melawan dewa dunia sejati, dia mungkin akan dikalahkan dalam satu pukulan. Tapi menurut legenda, ada beberapa monster sejati yang bisa mencapai hal yang mustahil. Mereka benar-benar tak terkalahkan di antara Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, dan beberapa dari mereka sangat kuat hingga mampu membunuh Dewa Dunia dan Dewa Kekacauan. Namun, kurang dari 1 dari sejuta Dewa Penatua akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Aku benar-benar akhirnya menjalankan salah satu monster legendaris itu. Su Yuji menjadi bersemangat. Seseorang seperti Ning mampu bertarung melawan para ahli tingkat dunia meskipun hanya menjadi Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. Begitu dia menjadi Dewa Dunia, dia akan langsung menjadi salah satu Dewa Dunia paling elit. Jika saya melewatkan kesempatan seperti ini, saya akan menyesalinya seumur hidup saya. Su Yuji dengan cepat mengambil keputusan. Semua ini tampaknya terjadi dalam gerakan lambat, tetapi sebenarnya itu terjadi dalam sekejap. Setelah membunuh Sky South, Ning melambaikan tangannya dan menyebabkan mayat 1000 Dewa Penatua dan Dewa Leluhur disapu ke dalam harta penyimpanannya. Setelah menyimpannya, dia berkata, "Aku akan menemukan tempat pemakaman yang cocok untuk beberapa mayat ini di dunia perkebunan ini." Tokoh-tokoh yang meninggal semuanya mati di jalur mereka sendiri dari budidaya immortal. Ning lebih suka mengubur mereka daripada membiarkan mayat mereka tetap ada di udara. Dia ingin membangun kuburan khusus untuk dewa dan Vingods di sini, untuk terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa jalannya adalah jalan yang berbahaya yang membutuhkan kehati-hatian maksimal. Rekan Taois, Flame Fairy berjubah api yang jauh segera terbang ke arahnya. Ning menoleh untuk meliriknya, segera mengenalinya.
Dia telah bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu ketika dia pertama kali memasuki wilayah ini. Dia mengangguk sedikit. Sepertinya kita benar-benar memiliki sedikit takdir yang menghubungkan kita. Memang, Su Yuji berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak mengenali saya? Kamu adalah. Ning menatapnya. Ning hanya membeli satu peta bintang, yang terutama menjelaskan berbagai anisasi besar yang terletak di wilayah Badlands. Itu berfokus pada para ahli tingkat dunia serta beberapa dewa penatua dan dewa leluhur yang sangat kuat. Adapun dewa penatua dan dewa leluhur yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkeliaran dan bertualang, hanya ada sedikit informasi mengenai mereka. Inilah mengapa Ning tidak dapat segera mengenali sosok seperti Elder God Sky South. Hellsword milik salah satu anisasi lokal, dia hanya melakukan petualangan singkat. Inilah mengapa Ning mengenalinya. Namaku Su Yuji. Kebanyakan orang menyebut saya sebagai Flame Fairy, kata Su Yuji. Kamu cukup memanggilku sebagai Sunrise, kata Ning. Oh, Su Yuji menatap Ning, matanya bersinar. Rekan Daoi Sunrise, apakah Anda bersedia menerima saya sebagai punggawa Anda? Gaji. Ning terkejut sesaat sebelum memahami bahwa Flame Fairy pasti melihatnya membunuh Elder God Sky South. Dia telah lama mendengar bahwa beberapa dewa penatua dan dewa leluhur yang sangat kuat akan memiliki tokoh lain yang bersedia melayani mereka sebagai pengikut. Namun, sangat jarang bagi seseorang yang secara sukarela menawarkan diri untuk bergabung dengan seseorang dengan cara seperti itu. Saya seorang Ki Refiner tapi saya sebanding dengan dewa penatua tertinggi, kata Su Yuji buru-buru. Saya telah berlatih selama kurang dari 1 juta tahun dan memiliki peluang untuk menjadi ahli tingkat dunia. Seorang punggawa yang memiliki kesempatan untuk menjadi ahli tingkat dunia benar-benar berbeda dari yang tidak. Oh, Ning dengan hati-hati mengamati Su Yuji. Dia memang ingin mendapatkan beberapa pengikut pada kenyataannya, jika dia tidak dapat menemukan cukup, dia akan pergi dan membeli beberapa budak. Meskipun dia sekarang sangat kuat, bahkan para ahli tingkat dunia membutuhkan pasukan pembudidaya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dia. Pasukan 1000 dewa penatua dalam formasi bisa dengan sangat baik membunuh bahkan sosok tingkat dunia. Namun, ini sebagian besar tergantung pada kekuatan formasi kombinasi serta perkebunan immortal yang kokoh yang dapat menahan serangan dari luar. Ini memungkinkan mereka untuk menyerang atau mundur dengan relatif aman. Siapa yang tidak menginginkan pasukan seperti itu? Namun, formasi yang bisa menggunakan 1000 dewa penatua atau 1000 dewa leluhur tidak mudah diperoleh. Bahkan jika Ning berhasil mendapatkannya, dia akan membutuhkan sejumlah komandan yang telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi dalam Dao. Pemurniki. Ning menatap Su Yuji. Serang aku menggunakan teknikmu yang paling kuat. Jika saya menemukan Anda dapat diterima, Anda mungkin menjadi pengikut saya. Baik. Mata Su Yuji berbinar. Hati-hati. Pergi. Su Yuji mengangkat tangannya yang putih susu, menunjuk ke arah Ning dengan jari saat lampu merah menyala di matanya. Ledakan. 9 garis cahaya merah menyala secara bersamaan melesat di sekelilingnya. Jika seseorang dengan hati-hati memeriksanya, orang akan melihat bahwa setiap aliran cahaya merah menyala sebenarnya terbentuk dari sejumlah besar bila api. 9 aliran cahaya merah menyala ini bergabung menjadi satu kesatuan yang sempurna, membentuk seekor burung berekor 9 yang indah. Seluruh tubuh burung berkobar dengan api karena langsung menuju Ning. Itu memiliki aura kekuatan yang luar biasa dan dominasi yang tak tertandingi. Dia hanyalah seorang ancestral immortal, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan aku merasa bahwa teknik ini belum mengungkapkan kekuatan penuhnya. Ning langsung mengerti bahwa Flame Fairy telah mengatakan yang sebenarnya. Dia memang memiliki tingkat wawasan yang tinggi dalam hal ini, dia mungkin sebanding dengan dewa penatua yang transenden dalam kekuasaan. Namun, karena dia adalah Ki Refiner dan tidak memiliki akses ke kemampuan divine yang kuat, dalam pertempuran dia hanya sebanding dengan dewa penatua tertinggi. Ning mengulurkan dengan tangan kanannya. Panjangnya meningkat secara dramatis, berubah menjadi ukuran puluhan meter saat telapak tangannya menjadi kristal seperti batu giok. Ledakan. Firibird berekor 9 membanting langsung ke telapak tangan Ning. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan telapak tangan Ning, tetapi pada akhirnya burung api itu benar-benar hancur sementara telapak tangan Ning benar-benar tidak rusak. Aku bahkan tidak bisa mengguncangnya. Su Yuji diam-diam terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jadi dia sekuat ini, bahkan hanya dalam hal kekuatan mentah. Ketika Ning membunuh Elder God Sky South, dia fokus pada kecepatan dan seni pedang. Kali ini, dia mengungkapkan kekuatan mentahnya yang menakutkan. Ning menatap Su Yuji dan mengangguk. Sangat baik, aku akan menerimamu sebagai punggawaku. Ini batu sumpah. Lihatlah dirimu sendiri.
Ada dua jenis hubungan pengikut. Jenis hubungan pertama seperti hubungan antara Saber dan Godwin Witherspeake. Statusnya hampir identik dengan status tuannya. Dalam jenis hubungan ini, baik tuan maupun punggawa akan bersumpah demi nyawa, hanya dengan begitu keduanya akan saling percaya. Tapi tentu saja, sumpah darah kehidupan Master akan jauh lebih longgar. Jenis pengikut kedua melibatkan hubungan seperti hubungan antara Daolord Winsos dan beberapa dewa dunianya. Dewa dunia itu telah memilih untuk melayaninya dengan harapan dia akan memberi mereka bimbingan dan pengawasan. Mereka secara alami memiliki status yang jauh lebih rendah daripada dia. Mereka semua harus mengucapkan sumpah darah kehidupan kepada Daolord Winsos, tetapi Daolord secara alami tidak akan pernah bersumpah satu pun kepada mereka. Setiap kali dia dalam mood, dia kadang-kadang akan memberi mereka sedikit bimbingan. Itu sudah cukup untuk membuat para dewa dunia itu mengigau dengan sukacita. Hubungan antara Ning dan Su Yuji termasuk dalam tipe pertama. Su Yuji hanya takut satu hal, bahwa Ji Ning akan memaksakan dirinya padanya. Teknik Libertine Dream miliknya adalah salah satu yang mengharuskannya menjadi perawan sampai hari dia menjadi dewa dunia. Mengingat seberapa kuat Ning, jika dia ingin memaksakan dirinya padanya, tidak mungkin dia bisa melawan. Ketika Ning mendengar permintaan Su Yuji, dia merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetap saja, pada akhirnya dia hanya terkekeh dan bersumpah. Yuji menyapa Anda, Tuan. Setelah keduanya bersumpah, hubungan di antara mereka telah berubah secara permanen. Su Yuji berseri-seri pada Ning saat dia membungkuk, senyumnya dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Ning mengangguk dan tersenyum juga. Kamu adalah punggawa pertama yang pernah aku terima. Kamu pasti akan menerima lebih banyak dan lebih banyak lagi di masa depan, Tuan. Mata Su Yuji bersinar dengan cahaya. Tapi aku akan selalu menjadi yang pertama untukmu. Ayo pergi. Kita akan meninggalkan reruntuhan, kata Ning. Oh, benar. Nama Taois saya yang sebenarnya adalah Dark North. Sunrise, hanyalah nama Taois yang saya gunakan sementara. Seperti yang Anda inginkan, Guru. Su Yuji mengikuti di sisi Ning, tapi dalam hatinya dia bergumam pada dirinya sendiri, Dark North. Dark North. Keduanya melakukan perjalanan lebih dari 10.000 kilometer melalui pegunungan sebelum akhirnya mencapai wilayah di mana langit dipenuhi kabut. Ayo pergi. Swoosh, swoosh. Keduanya segera melayang ke langit, terbang ke dalam kabut. Mereka kemudian menghilang ke udara tipis. Reruntuhan sumber angin selalu diselimuti awan dan kabut. Setiap kali Anda menemukan tempat di daerah berbahaya atau di rawa-rawa di mana Anda bisa melihat kabut, yang harus Anda lakukan hanyalah terbang ke dalam kabut dan Anda akan bisa pergi. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu tentang reruntuhan Winsos. Pegunungan Iskelem. Halaman matahari terbit. Dua garis cahaya turun ke halaman. Ini adalah tempat tinggal saya, kata Ning. Kamu tinggal di sini di Winsos Chaosworth, Tuan. Su Yuji terkejut. Benar, saya penjaga Foxtone, kata Ning. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia telah menghabiskan beberapa tahun mengembara di reruntuhan, tetapi Elder God Mountain Eater dan prajurit lain yang ditempatkan di sini tidak pernah mencarinya. Ning telah memerintahkan agar mereka segera menghubunginya jika pasukan Dewa Kaisar Black Lotus menyerbu. Begitu mereka menghancurkan jimat pesan yang diberikan Ning kepada mereka, Ning akan segera tahu apa yang telah terjadi dan akan kembali dari reruntuhan. Tetap saja, itu masuk akal. Dia telah menghabiskan 100 tahun dalam pelatihan tanpa ada serangan yang terjadi. Petualangan terbaru ini hanya berlangsung beberapa tahun. Pilih tempat untuk dirimu tinggal, Ning menginstruksikan. Ya Tuan. Su Yuji menoleh untuk melirik ke kamar di dekatnya, lalu menunjuk ke sana dan berkata, kalau begitu aku akan tinggal di sini. Ning mengangguk, lalu pensiun ke kamar pribadinya sendiri. Dia mulai dengan hati-hati memeriksa harta yang dia peroleh selama perjalanan melalui reruntuhan ini. Dia telah memperoleh beberapa harta karun, serta beberapa harta karun tipe penyimpanan yang bahkan belum sempat dia periksa dengan cermat. Setengah hari kemudian, Jining duduk sendirian di titik tertinggi di gunung tempat Sunrise Courtyard berada. Dia menatap langit yang luas, rantai pegunungan, dan dataran yang jauh. Aku benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Ning mendesah bahagia. Ning sudah mengikat semua harta yang dia peroleh di reruntuhan, termasuk harta penyimpanan. Dia juga telah benar-benar selesai memilah-milah barang-barang di penyimpanan harta karun juga. Memang ada sejumlah kejutan tak terduga untuk Ning, seperti harta karun tingkat kekacauan yang diduga Ning awalnya dimiliki oleh ahli tingkat dunia. Ini karena harta-harta ini sebenarnya memiliki sepasang senjata Dao di dalamnya. Itu juga memiliki peta bintang dan slip batu giok yang berisi informasi mengenai reruntuhan sumber angin,
yang keduanya tampaknya jauh lebih baik daripada yang seharusnya dapat diperoleh oleh Dewa Leluhur atau Dewa Penatua. Peta bintang mencakup catatan wilayah Badlands dan 5 wilayah terdekat, dengan wilayah Badlands memiliki tanda paling detail. Setiap Dewa Penatua dan Leluhur Abadi yang bahkan memiliki sedikit ketenaran dicatat dalam peta bintang ini, termasuk yang lebih baru seperti Su Yuji the Flame Fairy. Secara umum, hanya pakar tingkat dunia yang dapat memperoleh peta bintang dengan detail seperti itu yang mencakup bentangan yang begitu luas. Dan slip batu giok itu. Pakar tingkat dunia yang awalnya memilikinya pasti telah mencari banyak informasi mengenai reruntuhan sumber angin, karena slip giok berisi catatan rinci tentang reruntuhan, menggambarkan wilayah rawa terluar, wilayah dalam, dan wilayah inti. Wilayah luar adalah area berbahaya di mana Ning bertemu Su Yuji. Itu adalah tempat di mana Dewa Penatua dan Dewa Leluhur sering berkelana. Wilayah bagian dalam termasuk 100 aliran sumber angin. Banyak pelayan tingkat dunia dari Daolord Winsos telah ditempatkan di wilayah dalam dan telah meninggal di sana juga. Wilayah dalam jauh lebih berbahaya daripada wilayah luar. Wilayah inti adalah tempat di mana Daolord Winsos pernah tinggal. Bahkan Daolord Badlands atau Waterwind tidak berani menjelajah terlalu dalam ke tempat itu. Jika kita menambahkan 2 senjata Dao yang saya temukan di harta warisan itu, saya sekarang memiliki total 5 senjata Dao. Ning benar-benar senang. Elder God Skysaw telah meninggalkan beberapa hal setelah dia meninggal. Barang paling berharga yang dia tinggalkan adalah formasi Dewa Penatuanya, tetapi dia juga telah meninggalkan lebih dari 100 harta kekacauan. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki satu pun senjata Dao. Apa Ning tidak tahu adalah bahwa Elder God Skysaw sebenarnya telah menemukan senjata Dao bertahun-tahun yang lalu. Mengetahui dirinya terlalu lemah untuk memanfaatkannya dengan benar, Skysaw takut Dewa Penatua dan Dewa Leluhur lainnya akan mengambilnya darinya. Jadi, dia malah menjual senjata Dao, menggunakan hasilnya untuk membeli banyak budak Elder God serta formasi Elder God. Seketika, dia menjadi hampir tak terkalahkan melawan siapapun yang lebih lemah dari seorang ahli tingkat dunia. 5 senjata Dao, 1 formasi Dewa Penatua, dan lebih dari 300 harta kekacauan. Ning mengangguk pada dirinya sendiri. Ini adalah hasil utama dari petualangan ini. 5 senjata Dao, dengan Warblade itu yang paling berharga dari 5. Itu harus dianggap sebagai senjata Dao kelas atas dan kemungkinan besar bernilai sekitar 50 kubus nektar kekacauan. Ning terus diam-diam menghitung mental. 4 lainnya yang semuanya digabungkan mungkin bernilai 50 kubus juga. Formasi Dewa Penatua yang dimaksudkan untuk 100 Dewa Penatua mungkin bernilai kira-kira 10 kubus. Adapun 300 harta keos, beberapa berkualitas tinggi sementara beberapa berkualitas rendah. Mereka mungkin bernilai sekitar 10 botol nektar kekacauan rata-rata, dengan total sekitar 10 kubus. Semua digabungkan, mereka harus bernilai lebih dari 100 kubus. Ning menghela nafas dengan takjub. 1 kubus nektar kekacauan setara dengan 1000 botol. 100 kubus, itu sebanding dengan total kekayaan bersih seorang ahli tingkat dunia biasa. Inilah yang membuat petualangan di tempat-tempat ini begitu memikat. Hanya bagian terkecil dari kekayaan yang tertinggal di reruntuhan Daolord yang telah meninggal sebanding dengan kekayaan bersih dewa dunia biasa. Namun, tingkat bahaya di tempat seperti itu sama tingginya. Begitu Ning memasuki reruntuhan, dia dilanda bahaya. Dia hampir mati ketika binatang buas mengejarnya. Satu-satunya alasan mengapa dia dapat kembali dengan aman ke wilayah luar, adalah karena dia memiliki keberuntungan yang bodoh, sehingga dia menemukan dan memasuki tanah pribadi itu. Untuk meninggalkan wilayah dalam dengan aman sangat sulit. Hanya sekitar setengah dari dewa dunia yang memasuki tempat itu yang bisa pergi hidup-hidup. Tetapi bagi mereka yang berhasil pergi hampir setiap dari mereka kembali dengan hadiah besar. Begitu banyak harta, ini seharusnya cukup untuk memperbaiki pedangku. Violet Jewel, Ning merenung pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan semua harta, Ning tidak akan merasa sakit hati. Ini karena Violet Jewel adalah senjata yang memiliki inti saripati. Menguasai. Su Yuji yang berjubah berapi-api berjalan keluar. Saat dia melihat pemuda berjubah putih yang duduk, dia merasa cukup bahagia. Dia telah dikejar oleh Elder God Skysaw begitu lama. Setiap kali dia memikirkan senyum jeleknya dan permintaannya agar dia menjadi pendamping kesenangannya, dia merasa sangat jijik. Ketika dia melihat Ning yang duduk, dia bisa merasakan jarak antara mereka berdua. Ada banyak pembudidaya yang mencoba berteman dengannya dan mendekatinya, berharap mereka akan memiliki kesempatan untuk menikmati kegembiraan ikan saat memasuki laut. Tapi Ning, bagaimanapun, hanya memberinya perasaan jarak. Jelas, dia tidak ingin terlalu dekat dengannya. Oh,
Ning menoleh untuk melihatnya. Benar, jika kamu tidak sibuk, temani aku dalam perjalanan ke Foxtone. Batu kabut. Su Yuji terkejut sesaat, lalu tersenyum indah. Baik, kapan? Sekarang, kata Ning. Ning sangat ingin memperbaiki Violet Jewel sepenuhnya dan mengembalikannya ke tingkat kekuatan penuh. Menurut buku yang telah dia baca serta catatan yang ditinggalkan oleh World God Northrest, senjata yang memiliki inti saripati sangat luar biasa. Mereka melampaui semua senjata biasa dan berdiri pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Pembudidaya abadi tingkat Ning berfokus pada penyelarasan esensi tertentu, seperti bagaimana Ning menyelaraskan esensi pedang yang sebenarnya dengan harapan mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi dengannya. Namun, Violet Jewel memiliki esensi seperti itu di dalamnya. Inti saripati ini adalah bagian paling berharga dari Violet Jewel. Cerita tentang senjata seperti Violet Jewel terlalu kabur dan mistis. Ning ingin melihatnya sendiri. Ning dan Su Yuji terbang bersama di dalam kapalnya, berangkat dari Winsos Chawsworth dan menuju Foxtone. Batu kabut. Terakhir kali Ning datang ke tempat ini, dia adalah orang luar. Kali ini, dia adalah seorang jenderal dari pasukan Batu Kabut. Dia dianggap salah satu dari mereka dan tidak perlu seseorang untuk membimbingnya. Salam, senior. Harta macam apa yang mungkin Anda butuhkan? Mereka berada di dalam aula besar di dalam sebuah pulau. Aula ini dipenuhi dengan banyak pelayan cantik, dengan satu berada di tingkat True Immortal. Ketika dia merasakan aura Jining dan Su Yuji, dia segera menjadi sangat ramah. Tempat ini sangat penting. Itu adalah lokasi pusat bagi orang-orang untuk menjual harta karun ke Foxtone. Karena terletak di jantung Foxtone, pasukan Foxtone tidak terlalu mengkhawatirkan siapapun yang menyebabkan masalah di sini. Ning melambaikan tangannya, menghasilkan lencana jenderalnya. Umum, sikap True Immortal wanita berjubah ungu menjadi lebih hormat. Berapa banyak fragmen harta karun yang kamu miliki di sini? Ning bertanya. Untuk memperbaiki Violet Jewel, dia membutuhkan esensi 5 elemen. Cara termurah untuk mendapatkan esensi 5 elemen adalah dengan membeli pecahan harta karun dari harta yang sudah dihancurkan. Solusi yang lebih mahal adalah dengan membeli bahan-bahan yang tidak rusak, sedangkan cara yang paling boros adalah dengan membeli artefak dan harta karun yang tidak rusak. Pecahan harta karun. Wanita berjubah ungu tidak akan berani berbohong kepada salah satu jenderal Foxtone. Dia segera berkata, tidak banyak pembudidaya yang membutuhkan pecahan harta karun. Sebagian besar yang membelinya melakukannya untuk mengekstrak esensi 5 elemen dari mereka untuk memperbaiki harta lainnya. Akibatnya, seluruh persediaan kita bernilai kurang dari 1 kubus nektar kekacauan. Namun, ini seharusnya lebih dari cukup untuk memperbaiki senjata Dao. Wanita berjubah ungu secara pribadi menebak bahwa jenderal ini berniat memperbaiki senjata Dao. Kurang dari sebuah kubus. Ning bukan lagi anak bodoh seperti dulu ketika dia berada di 3 alam. Harta karun dengan inti saripati yang hampir sepenuhnya hancur secara internal akan membutuhkan intisari 5 elemen dalam jumlah besar jika seseorang ingin memperbaikinya. Jika dia membeli bahan mentah daripada potongan harta karun, bahkan 100 kubus nektar kekacauan mungkin tidak cukup. Membeli fragmen harta karun adalah jalan yang lebih baik menuju kesuksesan. Itu dia. Ning mengerutkan kening, tapi ini seperti yang dia harapkan. Foxtone hanya memiliki 9 ahli tingkat dunia. Mengapa melihat kebutuhan untuk menyimpan begitu banyak fragmen harta karun di sini? Ayo pergi. Ning membawa Su Yuji pergi. Dia tidak khawatir secara terbuka meminta pecahan harta karun di sini di Foxtone. Semua orang di pihak mereka terikat oleh sumpah darah untuk mencegah pembunuhan saudara. Ini adalah salah satu alasan mengapa Ning memilih untuk datang ke Foxtone. Sepertinya saya harus berkunjung ke Badlands Everworth jika saya ingin mendapatkan fragmen harta yang cukup untuk memperbaiki Violet Jewel. Ning merenung dalam hati pada dirinya sendiri. Aku bisa sedikit lebih santai di sini di Foxtone, tapi aku harus berhati-hati saat berada di Badlands Everworth. Jika saya terlalu sombong dan akhirnya menarik perhatian orang yang salah, saya bisa mati. Meskipun Ning akan waspada, dia tidak takut. Yuji. Keduanya berada di dalam kapal perang terbang yang membumbung tinggi melalui ruang di luar Foxtone. Ning berkata kepada Su Yuji di dekatnya, saya sedang bersiap untuk berkunjung ke Badlands Everworth. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, Tuan. Su Yuji tertawa. Dan aku pernah mengunjungi Badlands Everworth sebelumnya. Aku cukup akrab dengan tempat itu. Meskipun saya baru sekali ke sana, saya harus mengakui bahwa itu benar-benar tempat yang luar biasa dan mengagumkan. Banyak pembudidaya tinggal di sana, dan bahkan anisasi yang paling kuat dari wilayah Tanah Tandus, pengadilan Tanah Tandus, terletak di sana. Ning mengangguk.
Kapal perang terbang terus melaju melalui ruang angkasa menuju Seven Water Star yang jauh. Dari sana, mereka akan dapat menggunakan susunan transfer ruang waktu yang akan mengirim mereka langsung ke Badlands Everworld. Seven Water Star berada sangat jauh dari planet Foxtone. Setelah mencapainya, mereka harus menunggu 1 tahun lagi sebelum arai transfer ruang waktu diaktifkan. Jadi, mereka butuh 2 tahun sebelum mereka bisa mencapai Badlands Everworld. Ini sebenarnya adalah waktu yang cukup singkat, dan alasan mengapa transfer terjadi begitu cepat adalah karena Badlands Everworld adalah lokasi dengan lalu lintas yang cukup tinggi. Badlands Everworld adalah pusat dari seluruh wilayah Badlands dan memegang anisasi paling kuat di wilayah tersebut. Suara mendesing. Jining dan pembudidaya lainnya muncul dalam arai transfer ruang waktu. Adapun Flame Fairy Suyuji, Ning secara alami telah menyimpannya di dunia real estate-nya. Jadi ini Badlands Everworld. Ning berjalan keluar dari barisan, menatap dunia luas yang muncul di hadapannya. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan Suyuji muncul di sebelahnya. Apakah kamu merasakannya? Ketika Suyuji muncul, dia tersenyum sambil menatap Ning. Ya, Ning mengangguk pelan. Perasaan yang aneh. Ning sekarang cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan sebagian besar dunia kekacauan. Namun, Badlands Everworld memberi Ning kesan keagungan yang agung, rasa rahmat yang mencakup semua yang benar-benar tak terlukiskan. Aku benar-benar tidak bisa terbang ke sini. Ning mencoba untuk terbang tapi tidak bisa, tidak peduli apa yang dia lakukan. Betapa luar biasa. Tempat ini persis seperti yang dikatakan legenda. Seharusnya, langit telah sepenuhnya disegel di Badlands Everworld. Benar-benar tidak ada cara untuk terbang di udara di sini. Setiap kali Ning mencoba terbang ke udara, semacam hukum yang aneh dan tak terduga tampaknya mengerahkan kekuatannya padanya, membuatnya mustahil baginya untuk terbang. Menurut legenda, ketika setiap dunia pertama kali diciptakan oleh pencipta mereka yang kuat, hukum tertentu akan ditetapkan. Misalnya, mungkin ada Flambane. Ini berarti bahwa semua jenis kekuatan atribut api akan sama sekali tidak dapat digunakan di dunia abadi itu. Atau untuk contoh lain, mungkin ada Swordbane. Ini berarti bahwa bahkan para ahli yang paling tangguh dalam Dao of the Sword akan mendapati diri mereka tidak dapat memanggil energi dari esensi sejati pedang. Faktanya, mereka bahkan tidak akan bisa menghunus pedang mereka. Mungkin ada beberapa hukum khusus lainnya juga. Selama pencipta dunia abadi menetapkan aturan itu, semua orang lain yang datang ke dunia abadi akan dipaksa untuk mengikutinya. Salah satu hukum Badlands Everworld adalah Skybend-nya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa terbang ke sini, bahkan makhluk bersayap seperti burung pun tidak. Tidak ada dan tidak ada yang bisa terbang di dunia ini. Tentu saja, jika Anda sangat kuat, Anda mungkin mampu melawan hukum ini. Dao Lord Badlands, misalnya, mungkin cukup kuat untuk memaksanya terbang ke udara, tapi tentu saja, itu hanya dugaan. Tidak ada yang pernah melihat Dao Lord Badlands terbang di dalam Badlands Everworld. Satu-satunya alasan mengapa orang berpikir dia mungkin bisa melanggar hukum adalah karena semua orang di sini sangat menghormati kemampuan Dao Lord Badlands. Namun, itu juga mungkin bahwa bahkan Dao Lord tidak mampu terbang ke sini. Adapun orang lain, tidak ada ahli tingkat dunia yang mampu mengatasi hukum lokal, untuk tidak mengatakan apapun tentang dewa leluhur atau dewa penatua. Tetap saja, dunia abadi adalah tempat yang sangat nyaman, kata Ning lembut. Dunia ini sangat dalam dan padat. Rasanya seperti merangkul semua pengunjung dengan kehangatan dan kebaikan, membawa kedamaian di hati mereka. Ini adalah alasan mengapa begitu banyak pembudidaya suka tinggal di sini di Badlands Everworld dan mengapa begitu banyak anisasi ingin mengambil alih tempat ini. Namun, hanya anisasi yang paling kuat dari semuanya, Badlands Court, yang memenuhi syarat untuk memerintah tempat ini. Kata Suyuji. Datang, mari kita pergi mencari Wafesive City. Ning segera melangkah maju. Keduanya berjalan bahu-membahu saat mereka maju dengan kecepatan luar biasa. Wafesive City adalah kota terbesar dan paling ramai di Badlands Everworld. Itu sangat tua, dan sudah ada sejak Badlands Everworld sendiri pertama kali muncul. Secara alami, ini membuatnya jauh lebih tua dari apa yang disebut Pengadilan Negeri Badlands, yang baru saja menghancurkan penghuni dunia abadi ini sebelumnya, mengambil alih, dan mengubah namanya menjadi Dunia Badlands Everworld. Wafesive City cukup dekat dengan susunan transfer ruang waktu. Ning dan Flame Fairy hanya harus berjalan sekitar 1 jam sebelum tiba di kaki pegunungan di sekitar Wafesive City. Cukup tinggi. Ning mengangkat kepalanya untuk menatap ke atas. Ini adalah gunung yang tingginya 1 juta kilometer, puncaknya diliputi awan putih dan dimahkotai dengan kota besar. Kota pergeseran gelombang. Mari kita mendaki gunung, Ning tertawa.
Sudah lama sejak saya pergi hiking. Kami harus berjalan selangkah demi selangkah. Aku merasa seperti manusia biasa. Su Yuji juga tersenyum. Jalur gunung itu berliku-liku yang melingkari puncak gunung, perlahan membimbing para pelancong ke atas. Jika Ning bisa terbang, dia akan langsung terbang ke puncak gunung. Sebaliknya, dia sekarang harus perlahan mendaki satu langkah pada satu waktu. Di dunia abadi, penerbangan tidak berhasil. Dunia abadi ini benar-benar luas, jauh lebih besar daripada dunia kekacauan manapun. Saat Ning mendaki gunung, dia hanya bisa menghela nafas. Aku dengar dunia abadi memiliki banyak reruntuhan kuno yang terletak di dalamnya. Ya, Su Yuji mengangguk. Aku dengar ada lebih dari 10. Ada lebih dari 10 reruntuhan kuno di Badlands Everworld yang belum pernah sepenuhnya ditaklukkan. Ini karena Badlands Everworld terlalu luas. Di sini kita, Su Yuji menunjuk ke arah depan mereka. Puncak gunung itu sendiri hanya berjarak beberapa ratus kilometer, tetapi ia menopang sebuah kota besar yang membentang ratusan ribu kilometer. Kota itu hampir tampak seolah-olah tergantung di udara, siap untuk memberi tip pada saat itu juga. Ning dan Yuji mengikuti jalan gunung ke depan, berjalan menuju gerbang. Dinding kota diukir dengan dua kata, gelombang, pergeseran. Pergeseran gelombang, Ning mengangkat kepalanya untuk melihat dua kata, merasakan riak yang sangat misterius yang berasal dari dalam mereka. Riak-riak itu terlalu sulit untuk dikunci. Hanya mencoba membuat Ning merasa lelah dan sangat tidak nyaman. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ning dengan cepat mencoba untuk menyerah pada riak-riak itu, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan tak berujung yang terpancar dari dua kata itu. Ning memuntahkan seteguk darah sebelum akhirnya sadar kembali. Tuan, tidakkah Anda tahu bahwa Anda tidak boleh menatap dua kata itu? Flame Fairy bertanya. Aku tahu, tapi aku masih ingin melihatnya. Aku tidak akan mati hanya karena aku melihat mereka, kan? Ning tertawa. Mereka benar-benar luar biasa. Dua kata itu membuatku muntah darah hanya karena aku melihatnya. Saya sama sekali tidak dapat mengumpulkan wawasan tentang mereka, hanya perasaan bahwa mereka sangat dalam. Menurut legenda, bahkan Dewa Dunia yang menatap kedua kata itu akan memuntahkan darah, apalagi seseorang seperti Jining. Secara umum, jika Anda mengambil alih dunia abadi, Anda akan mengubah namanya. Badlands Core telah mengambil alih Everworld ini dan dengan demikian menamainya menjadi Badlands Everworld. Namun, mereka tidak mengubah nama kota paling makmur di dunia ini, justru karena dua kata, gelombang, pergeseran, itu benar-benar tidak dapat diganggu-gugat. Kedua kata itu berfungsi sebagai inti dari seluruh kota dan memiliki kekuatan yang benar-benar tertinggi. Selama dua kata itu tetap ada di dinding, semua pembudidaya lainnya akan terus menyebut tempat ini, kota pergeseran gelombang, tidak peduli siapa yang mencoba mengubah namanya. Jadi, ada banyak pembudidaya yang curiga bahwa ketika Badlands Everworld pertama kali didirikan sejak lama, nama aslinya mungkin adalah Wavesive Everworld. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis dua kata itu. Flame Fairy menghela nafas. Orang itu mungkin lebih kuat daripada Daolord Badlands. Ning mengangguk. Itu masuk akal. Ada perbedaan kekuatan bahkan di antara para Daolord. Bukankah Daolord Winsos memiliki Daolord di antara para pengikutnya? Jantung Ning mulai berdetak sedikit lebih cepat saat dia memikirkan sosok kuno yang kuat itu. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan memasuki Wavesive City bersama Su Yuji. Wavesive City adalah kota yang sangat makmur, dan memiliki satu aturan sederhana: semua pertempuran dalam batas kota dilarang. Siapapun yang melanggar aturan ini akan langsung terkena serangan otomatis dari formasi yang melindungi Wavesive City. Tempat yang ramai. Saat Ning berjalan melalui jalan-jalan lebar, dia bisa melihat Dewa Penatua dan Dewa Leluhur di mana-mana. Adapun Dewa Sejati dan Dewa Sejati, ada sejumlah besar dari mereka yang berlokasi di sini. Saya akan membayangkan bahwa hampir setengah dari para pembudidaya dari seluruh wilayah tanah tandus berkumpul di sini, kata Su Yuji. Wavesive City bahkan menampung lebih dari 1000 pakar tingkat dunia. Ning mengangguk. Ini adalah tempat kekuasaan dan keamanan. Tidak ada yang berani menyerang Anda di sini. Namun, begitu Anda meninggalkan kota, tidak ada yang akan peduli jika Anda hidup atau mati. Apakah itu istana 10.000 harta karun? Ning menatap ke kejauhan. Jauh di ujung jalan, ada istana yang sangat besar yang bersinar dengan cahaya yang sangat menakjubkan. Seluruh istana memancarkan banyak riak kekuatan, yang masing-masing mewakili keberadaan senjata Dao. Riak-riak yang sengaja dipancarkan istana berjumlah lebih dari 100. Ya, itu adalah istana 10.000 harta karun. Itu menyimpan lebih banyak harta di dalamnya daripada tempat lain di dalam Wavesive City.
Di sini, Anda dapat membeli harta apapun yang Anda inginkan. Anda dapat memiliki senjata Dao yang dibuat khusus untuk Anda, atau bahkan dapat membeli salah satu harta karun legendaris dengan inti saripati di dalamnya. Selama kamu bersedia membayar harganya, kamu bisa membeli apa saja tapi tentu saja, harga senjata seperti itu akan sangat mengerikan. Su Yuji menghela nafas. Nin mengangguk. Dia tahu bahwa penguasa istana ini sebenarnya adalah Dao Lord Badlands sendiri. Dao Lord Badlands dapat menangkap beberapa lusin dewa dunia, lalu memperbudak mereka dan menjualnya, tetapi mereka tetap tidak akan seberharga harta tunggal dengan inti saripati. Harga harta karun seperti itu tidak terbayangkan, cukup untuk membuat dewa dunia benar-benar gila. Apa yang Anda rencanakan untuk dibeli atau dijual, Tuan? Anda bisa melakukan semuanya di sini. Tempat ini sangat aman, dan istana tidak akan pernah mengungkapkan rahasiamu, Flame Fairy mengirim dalam hati. Saya tahu, tapi di dalam hatinya, Ning diam-diam bergumam pada dirinya sendiri omong kosong. Iya, istana adalah tempat yang sangat aman di mana dia bisa menjual senjata daunnya untuk mendapatkan 100 kubus nektar kekacauan istana tidak akan terlalu mempedulikannya. Tetapi jika dia langsung membeli fragmen harta karun dari mereka dalam jumlah besar, semua orang akan dapat menebak bahwa Ning memiliki harta yang membutuhkan sejumlah besar esensi 5 elemen untuk diperbaiki. Dao Lord Badlands memiliki status yang tinggi di sini, tidak mungkin dia bisa berpindah posisi dan memutuskan untuk datang ke sini untuk menjalankan toko. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tempat ini kemungkinan besar adalah Dewa Dunia atau Dewa Kekacauan dan Violet Jewel adalah harta karun yang akan menarik perhatian dari ahli tingkat dunia manapun, beberapa di antaranya benar-benar akan menatap Ning dari jauh. Tidak ada yang namanya omong kosong lama mengatakan tentang, kata seseorang tak ternilai. Semuanya memiliki harga untuk itu, satu-satunya pertanyaan adalah seberapa tinggi. Harta karun ajaib yang memiliki inti saripati cukup berharga sehingga banyak dewa penatua dan dewa kekacauan rela mengorbankan apapun, termasuk wajah, untuk mendapatkannya. Saya harus menghabiskan sedikit pemikiran ini, renung Ning pada dirinya sendiri. B24P3